Halo semua, Assalamualaikum. Ini saya sambil bikin teh di pagi buta. Sekarang di sini jam 4 pagi, hampir jam 5 pagi. Karena masih jet lag, so my body clock is still on in GMT flash 7. Jadi jam segini bangun, tapi mending sih ya, karena kemarin jam 1 malah bangun gitu. Jadi kemarin malam malah sengaja nonton dulu yang lama biar bisa tidur agak malam. Hopefully bangunnya sebenarnya pagi gitu ya, pagi. Ternyata masih bangun jam 3 karena ya masih body clock yang sama gitu ya. Terutama sebenarnya sih karena pagi-pagi saya rutin pup gitu ya, jadi pasti kebangun karena pengen pup ketika pas jam body clocknya sudah masuk sekitar jam 5 gitu ya, jam 5 jam 4 pagi. Jadi bangun deh gitu. Ya udah, karena udah bangun, saya mau cerita aja tentang perjalanan kemarin terbang dari Jakarta ke sini, ke UK, kemudian transit ya. Mungkin banyak yang questioning gitu ya, kok lewat Ethiopia gitu ya. Nanti saya cerita deh kenapa saya pilih jalur tersebut. Oke. Ini tehnya Tongji. I love Indonesian tea. Sebenarnya ada sih teh dari sini, tapi so much different. Bahkan teman saya yang asli ya, British asli gitu ya, lokal, waktu dulu kuliah master, dia selalu bilang even I drink Indonesian tea kayak gitu. Padahal British juga kan terkenal ya sama British tea-nya. Oke. Jam berapa sih di Indonesia? Jam 4 sama 7, 11 ya. 11 siang. Oke. So, jadi kemarin saya ketika mau berangkat ke sini gitu ya, ke UK, nyari-nyari jadwal yang pas, nyari-nyari flight yang oke. Ada beberapa alternatif sebenarnya. Awalnya tuh pengen banget pakai Garuda gitu ya. Ya secara maskapai kebanggaan Indonesia, plat merah gitu ya. Direkturnya juga alumni, sama alumni gitu ya, saya kenal, pernah ketemu. Jadi tadinya mau cari Garuda gitu terus, but anyway ternyata jadwalnya nggak cocok. Ada yang cocok tapi harganya nggak cocok gitu ya. Itu jadi Garuda sempat ada yang oke gitu, masih harganya masuk akal, tapi transit Amsterdam selama 8 jam, yang mana I'm not prefer that gitu, karena terlalu lama transitnya itu. Karena kalau pas berangkat tuh rasanya pengen cepet nyampe gitu ya, nggak mau lah lama-lama transit. Oke. Kemudian pas nyari option lain, yes, and then ada ini gitu, Ethiopian Airlines gitu. Jadwalnya cocok, jadwalnya quite nice, hari Sabtu gitu ya. Ya, I was still working during that week gitu ya. Kemarin minggu lalu saya masih kerja, saya masih banyak cuti, jadi kayaknya memang pas gitu ya, karena masih minggu lalu tuh saya masih jadwal UAS di kampus. Jadi sebenarnya hari ini juga 3 hari ini masih jadwal UAS, tapi udah habis semua gitu UASnya minggu lalu. Jadi nyari jadwal yang pas ya itu di hari Sabtu. Hari Sabtu ada si Ethiopian Airlines ini jam
5 sore gitu kan, enak banget ya karena saya dari Bandung, jadi nggak terlalu berasa gerusu lah gitu, bisa berangkat dari Bandung lebih santai gitu in morning gitu. Jadi jam 5 sore dari Jakarta, kemudian dia transit di Ethiopia dan cuma 50 menit transitnya gitu, 50 menit transit. Kemudian dia terbang langsung ke Manchester setelah itu, karena saya ngambil bandara yang paling dekat Manchester ya, dari Sheffield ya. Itu kalau dari London cukup jauh perjalanan daratnya. Oke. Kemudian pas cek bagasinya juga gede ya, dapat 2x23 gitu. Itu biasanya saya dapat 2x23 itu kalau saya naik Turkish gitu ya. Sayangnya Turkish kemarin price-nya lumayan tinggi gitu ya, mahal. Oke, jadi 2x23, terus tadi transitnya bentar gitu. Dan harganya juga oke gitu ya, harganya murah banget. Anyway, itu harganya tuh cuma sekitar 5,8 juta gitu ya. Kalau Turkish tuh yang dengan bagasi segitu gitu ya, di saat ini during the peak season, meskipun mungkin lagi pandemi, tapi tetap aja ya ini masuk ke harga peak season karena masuk holiday gitu ya, Christmas and New Year gitu ya. Harganya mahal, kalau yang Turkish itu sekitar di atas 10 lah gitu one way. Oke, terus udah gitu murah gitu ya. Mungkin ada yang nanya, kok nyari yang murah sih, bukannya dibayarin gitu. Anyway, nggak dibayarin ya tiket saya, karena memang saya bukan dapat scholarship yang memang mengcover everything. Saya tuh dapatnya skemanya employment gitu. Kalau employment, jadi memang I get to be here and then I'm paid gitu ya after I work, seperti itu. Jadi saya sebenarnya diganti untuk visanya, saya bisa claim gitu ya, visa and insurance gitu. Tapi kalau flight and other things, transportation to relocation like moving gitu, itu nggak ada gitu ya. Oke, nah mungkin nanti saya cerita di sesi yang lain ya terkait dengan beasiswa atau funding yang saya dapat untuk sekolah di sini. Oke, jadi tadi karena dia murah, Ethiopian Airlines tadi murah, kemudian transitnya sebentar. Terus tadi apa lagi ya alasannya? Jadwalnya cocok, jadwalnya enak. Itu, dan saya nyampe di jadwal Ethiopian Airlines itu saya bakal nyampe pagi gitu di Manchester, yang mana itu tuh enak sih menurut saya, paginya sekitar jam 5:30 pagi. Ya pagi during winter sih emang gak gelap sebenarnya, tapi so it will be less busy gitu ya. I hope gitu the airport is less busy and then the train also not that crowded gitu. Soalnya kan saya bawa koper 2 gede gitu ya, and I'm alone. Jadi harus cari-cari strategi gitu. Oke, kemudian ada satu hal lain. Ethiopian is in Africa, right? Jadi Afrika ya, saya belum pernah ke Afrika gitu ya waktu kemarin kuliah di sini, waktu kuliah master pun saya belum pernah gitu. Saya belum sempat main ke Afrika, saya belum sempat ke Maroko gitu ya. Itu jadi saya belum sempat menginjakan kaki di Afrika, dan so it's an easy choice for me gitu ya. Udah saya pilih itu aja gitu. Setelah berbagai pertimbangan sebenarnya. Jadi maksudnya setelah saya lihat ini itu menarik, saya tanya lah gitu ya. Saya pernah bikin survei kan. Bikin survei di Instagram, di story, siapa yang pernah naik Ethiopian Airlines. Sebenarnya agak takut juga sih awalnya gitu ya, karena ya it's something new gitu. Kemudian lewat Afrika gitu ya. Saya tanya, itu ternyata udah beberapa ada di circle saya nih yang reply memang mereka pernah naik ke Ethiopian Airlines, and ya sama aja gitu ya, sama aja kayak maskapai biasa gitu. Oke, jadi bahkan saya nanya soal transit gitu ya, 50 menit apakah cukup gitu untuk bisa
kekejar nggak sih gitu 50 menit transit seperti itu. Karena kan mungkin mepet ya, kalau bandaranya besar gitu mungkin agak hassle gitu ya, jadi bisa jadi harus saya lari lah atau gimana. Ternyata bandaranya is not that big gitu, jadi I think everything is okay gitu ya setelah saya cek-cek lagi gitu ya. Jadi terima kasih yang udah reply survei saya. Ada beberapa ada yang udah pernah, ada Atik, ada Aditi, kemudian Desi yang pakai gitu, pakai banget karena dia juga kerja di Jakarta, di Afrika gitu ya, di Namibia. Oke. Jadi dari concern itu kemudian saya coba lihat, kayaknya is aman gitu ya secara risknya, meskipun ada setelah saya baca berita juga sebenarnya dia pernah ada crash gitu ya, a big crash ya, yang sama dulu kayak Lion gara-gara pesawat itu gitu. But ya I think ya semua pesawat pasti pernah punya resiko itulah ya gitu, resiko crash, resiko apapun gitu, apapun lah gitu. Jadi ya I take risk. Okay, and then I don't know, I think I'm thrilled to get the new experience with that new airlines gitu ya. Gitu. Lagian saya penasaran aja sih gitu, lewat Afrika gimana sih gitu, meskipun nggak jalan-jalan di Afrika gitu ya, cuma menginjakan kaki sebentar gitu. But anyway, I think I'm quite happy lah gitu with that choice gitu. Kemudian sebetulnya ada mahasiswa saya tuh di sana, maksudnya orang asli Ethiopia. Saya pernah ngajar dia waktu ngajar S2 di kampus. Dia dari Ethiopia dapat scholarship to study in Bandung gitu. Okay, I'm just curious about Africa gitu. Terus ya udah, and then deal using that airlines gitu. Saya book kayaknya sekitar 3 minggu yang lalu lah sebelum berangkat gitu ya. Saya book tiketnya 2 minggu ya, I think it's early or ya awal Desember lah atau akhir November saya book ya. Oke. Kemudian jadi tiket udah secure gitu ya. Saya udah dapat visa sebelumnya ya. Saya visa dapat sekitar bulan lalu lah, pertengahan November. Jadi udah ada visa, udah ada tiket, and then ya prepare everything lah, packing lalala gitu ya, dengan 2 koper besar karena saya punya 2x2 3. Rencananya mungkin awalnya saya mau bawa 1 koper doang ceritanya. 1 koper doang karena mikirnya ya I can buy anything here gitu ya sebenarnya kalau kurang. But anyway, kan di sini saya harus isolasi mandiri, like awalnya malah 14 days gitu, 2 minggu isolasi mandiri. Terus kayak ya agak sedikit panik lah gitu ya, maksudnya 2 minggu nggak bisa kemana-mana gitu, isolasi tuh harus langsung, jadi nanti dari bandara tuh langsung direct to house gitu ya, langsung ke rumah gitu. Terus ya udah gitu, nggak boleh keluar gitu dalam 2 minggu. Jadi saya agak mikir juga nih gitu, kalau cuma bawa barang dikit gimana gitu ya, karena isolasi ini a little bit different. Kalau dulu waktu saya baru landing, saya bisa langsung belanja gitu ya, saya bisa ke Primark, saya bisa beli segala macam. Kalau yang kurang-kurang, jadi terpaksa akhirnya saya tetap bawa 2 koper karena tentunya dari maskapai juga dapatnya 2x23 kilo. Jadi ya saya mengutilize apa yang saya dapat gitu ya, memanfaatkannya. Oke, kemudian kemarin hari Sabtu saya berangkat, habis beres packingnya pagi-pagi baru beres packing sortir barang yang akhirnya nggak perlu dibawa karena tadinya banyak banget gitu ya yang pengen dibawa. Makanan juga nanti saya tunjukin deh di next session gitu ya, next episode saya tunjukin packingnya kayak gimana. Agak-agak ya chaos lah gitu packingnya. Pokoknya saya baru selesai packing itu pagi sekitar around jam 8, jam setengah 9 lah gitu ya, 9 gitu. Padahal tadinya saya rencananya mau berangkat jam 7 pagi dari Bandung. But anyway gitu ya, saya beres-beres packing segala macam, akhirnya nimbang udah aman semua, 23 ya, both of itu 23 gitu kopernya, 1 gede 1 sedang, ukuran 28 dan 24 ya. 23 apa ya? Ya 23 dan
24 I think, 24 sama 28 nah ukuran kopernya. Terus udah gitu, udah saya berangkat akhirnya sekitar jam 10 gitu ya, 10 setelah saya siap-siap segala macam, 10 setengah 11 lah. And then sampai alhamdulillah lancar, sampai di Soekarno-Hatta sekitar jam 1, setengah 2 gitu. Kemudian ternyata kan terminal 3 gitu, agak ribet juga gitu ya, terminal 3 nyari parkir segala macem. Ya something new lah buat saya di terminal 3, tapi saya harus parkir dulu terus nyari-nyari gitu ya, agak ribet lah gitu. Udah lama juga kan nggak kesana. Terakhir saya kayak ke terminal 3 itu waktu berangkat ke Jepang gitu, dan itu pun naik Damri kan, saya naik kereta, maksudnya naik umum, jadi nggak perlu parkir, tinggal turun and then going to terminal. Kemudian nunggu tuh itu tuh sepi banget lagi ya terminal 3 nya kan. Setelah parkir kayak belum makan segala macam, ternyata yang buka cuma sedikit gitu ya, ininya tenan-tenan makanannya yang buka sedikit, sepi lah gitu. Agak sedih sih sebenarnya lihatnya. Semoga semua cepat berlalu pandemi ini dan kembali hidup lagi gitu ya airportnya. Oke, kemudian saya check-in, saya ke bagian check-in terminal yang di lantai 3. Saya kan parkir di bawah, kemudian naik ke atas ke lantai 2 sebenarnya. Itu ke atas, kemudian check-in gitu ya. Ternyata di sana malah lebih banyak makanan sih. Saya pas di bawah kan sepi, di atas masih lebih banyak makanan, tapi udah agak mepet sama saya harus pada jam 16.50 gitu ya. Jadi itu jam 2-an saya udah naik ke atas, jam 2:30 saya naik ke atas. Terus I drop my baggage, saya udah lakukan checking online. Nah pas mau check-in drop baggage itu dikasih form sama Ethiopian Airlines-nya sama petugasnya. Sebenarnya itu kayak form health check gitu ya, yang mana nanti katanya dikasih nanti akan kita isi dan perlu dikasih di sana gitu. Kemudian dikasih lagi semacam tag gitu ya, tag buat koper, tapi harus dimasukin ke dalam koper. Katanya tujuannya kalau misalnya nanti kopernya ketuker atau apa gitu, ada namanya di dalam gitu, identity lah seperti itu. Oke, terus anyway, I don't have to do any kind of test gitu ya to go to UK. Jadi mungkin beda-beda kan tiap negara ada requirement yang beda gitu ya. During this pandemic ada yang memang boleh masuk gitu ya, boleh masuk, open the border, and then you have to do swab test first to get into the flight gitu ya before arrive. Tapi kalau di UK itu enggak gitu ya, di UK itu enggak mensyaratkan tes apapun, but you have to isolate yourself gitu after arrival gitu. Jadi saya nggak perlu siapin tes apa-apa. Kemudian dari maskapai, jadi sebenarnya ada 2 hal harus dicek ketika ada yang mau berangkat nih ke international flight gitu ya. Yang pertama tadi requirement dari negara tujuannya seperti apa. Yang kedua adalah requirement dari airlines gitu. Apakah maskapainya mensyaratkan perlu tes dulu sebelum masuk ke pesawat kemanapun kamu akan pergi tujuannya gitu ya. Nah, si Ethiopian Airlines ini sebetulnya menyarankan PCR, tapi sebetulnya itu requirement dari Ethiopia-nya. Jadi ada, saya baca-baca gitu ya, search. Requirement dari Ethiopia-nya adalah harus PCR, tapi untuk yang mau landing mendarat tujuannya di Ethiopia gitu. Dan itu tidak berlaku untuk passenger yang transit gitu. So, jadi aman ya gitu ya, saya nggak perlu tes apa-apa gitu. Ya alhamdulillah saya juga sebenarnya gak ada simptom apa-apa, yang I feel really healthy ya, meskipun sakit perut gitu ya. Sempat diare beberapa hari sebelum berangkat, nggak tahu, mungkin kakak saya bilang katanya mungkin stres gitu ya, mungkin saya salah makan sih sebenarnya, saya makan sesuatu yang agak pedas segala macam, jadi malah sakit perut gitu ya gitu. Tapi ya alhamdulillah sih di perjalanan ya adalah sakit perut sedikit-sedikit, tapi anyway ya buat saya itu masih bisa lah, tolerable gitu ya. Oke, jadi tadi pas saya mau check-in drop baggage, saya ngantri gitu ya, udah dapat form tadi, udah masukin tagnya ke dalam koper. Jadi masukin dulu tag itu ke dalam koper, inside the luggage gitu, sebelum akhirnya dimasukin ke dalam untuk di check-in gitu ya, check-in baggage.
Pas udah nyampe giliran saya di check-in counter, ternyata gitu ya, it's surprising for me gitu. Kan saya tuh saat ini datang ke UK gitu dengan menggunakan visa working visa gitu ya. Saya pakai working visa. Nanti saya cerita ini di next episode tentang tadi ya, scholarship atau funding yang saya dapat gitu ya. Kan banyak yang nanya juga nih, mungkin penasaran saya sebenarnya dapat funding dari mana gitu bisa terbang ke sini. Bisa sekolah di sini. Oke, jadi intinya saya pakai working visa, jadi it's not a student visa gitu, bukan student visa yang tier 4 in general gitu ya. Jadi saya pakai working visa, saya baru sadar gitu kalau pas saya pakai working visa gitu ya, ternyata si petugasnya tuh like questioning everything gitu. Mungkin saya dikira ini kali ya, takut jadi pekerja imigran gitu ya, maksudnya imigran gelap lah atau pekerja yang memang apalah gitu, penyusup whatever gitu. Jadi ternyata malah lebih ribet gitu ya. Kalau kita bilang saya mau sekolah gitu, student gitu, mungkin it's gonna be easier gitu kan. Jadi mereka tahu gitu saya mau sekolah. Tapi pas saya bilang saya mau kerja, mungkin salah ya. Pas ditanya ini tujuannya apa gitu, dia lihat visa saya, terus visanya adalah Global Talent Visa, is a newest visa gitu ya, untuk visa kerja sebenarnya. Jadi belum banyak yang tahu sebetulnya. Jadi orang di VFS-nya pun agak bingung gitu dengan jenis visa ini. Jadi nanti saya mau bikin satu cerita tentang Global Talent Visa gitu ya, karena ini baru. Oke, tapi intinya pas saya di check-in counter, ya itu dia bertanya ini saya mau ngapain ya gitu ya. Sebenarnya di situ ada 2 orang, si Mas yang petugasnya check-in counternya, dan satu kayak supervisornya, ibu-ibu gitulah. Nah, terus Masnya nanya ini tujuannya apa, Mbak? Ya saya mau kerja. Ya maybe I pick the wrong word gitu ya. Saya bilang saya mau kerja, harusnya saya bilang mungkin ya I will do the research ya, something fancy gitu ya, atau apalah gitu yang lebih keren. Saya bilangnya saya mau kerja. Terus kayak mungkin saya dikira calon ya mungkin nggak tahu saya mau kerja apa gitu, mereka nggak tahu gitu ya. Terus udah gitu, terus si ibunya tuh mulai investigate gitu, nanya-nanya, tapi nanya tuh kayak menurut saya nggak inilah ya, agak-agak nyecer gitu, dan nggak tahu ya, nadanya tinggi gitu ya. Saya jadi kesel sendiri ya, jadi kesel juga ya ditanya-tanya kayak gitu ya, maksudnya jadi kebawa emosi karena kok ibunya nyecer banget sih. Emang saya ilegal gitu, saya punya visa gitu, I got the stamp gitu in my passport gitu ya. Terus tanya-tanya lah gitu, mau kerja. Terus ibunya nanya, bukannya kalau kerja ada ini ya Mbak, apa dia bilang LG gitu ya, letter of guarantee. Terus saya bilang iya ada, kan udah saya kasih waktu saya mau apply visa, makanya visanya udah keluar gitu kan, udah dapat visanya. Kayak ya, untuk yang tahu proses applying visa kan sebetulnya harusnya mereka tahu gitu ya. Sudah gitu, so I didn't prepare anything gitu, maksudnya for that check-in gitu. Saya cuma bawa paspor saya yang udah ada visanya gitu, kemudian saya bawa 1 lembar immigration check yang untuk saya serahkan nanti di imigrasi di UK. Itu memang disuruh dibawa gitu ketika saya udah dapat granted visa granted. Nah itu saya coba bawa itu gitu ya, saya nggak apa-apa. Awalnya malah sih masnya nanya, saya minta visanya sama saya minta paspornya sama PCR test, dia bilang. Terus saya bilang saya nggak perlu PCR, saya mau ke UK. Oh ya oke. Terus dia ngecek lagi, berarti harus pakai passenger locator form gitu ya. Itu benar, jadi pengganti jadi kayak declaration gitu bahwa status kesehatan kita gimana, terus kita nanti naik apa, duduknya di mana gitu lah, untuk tracking ya, something like that. Jadi si UK memang bikin kayak gituan, dan memang itu udah saya isi, cuma saya nggak print gitu ya hari gini ya, kebetulan printer di rumah rusak juga gitu. Jadi dan anyway UK bilang you can print this one or bring the barcode on your phone gitu, something like that ya. Saya paperless lah ya, orangnya nggak ngeprint, printer rusak, ya udah daripada riweuh pakai HP aja gitu kan, ada di HP udah ada barcode, aman. Ya udah ditanya mana itunya, locator formnya, ya udah ini ada gitu kan. Ya udah dikirim aja, ternyata dia butuh the file gitu ya. Udah dikirim tuh lewat WhatsApp kata si masnya, jadi dikasih nomor handphone masnya. Agak lucu sih, jadi sampai jadi tukeran nomor handphone gitu ya, tukeran nomor handphone, kirim file lewat WhatsApp.
Ya udah saya kirim, ini mas locator formnya, oke dia terima. Oke, terus tadi kan tanya LG, dia bilang kata si ibunya letter of guarantee. Terus saya bilang ada sih ya, anyway I have everything in my email sebenarnya gitu ya, but I'm not prepared for this gitu. Jadi kayak apa sih gitu, saya tuh mau pergi, saya udah punya visa di saya punya visa di paspor saya, tapi kok kalian kok menyulitkan gitu kan. Agak kesel juga ya, ini lagi maksudnya ya gitu deh, karena mungkin pembawaan si ibunya juga gak enak kali ya, kayak pembawaannya agak-agak gitu deh, agak-agak negatif gitu, jadi saya ke bawah gitu ya. Terus ya udah saya tarik nafas lah ya, berusaha senyum gitu ya. Kemudian untung masnya sih masih oke gitu ya, masnya masih cukup ramah lah gitu. Terus udah gitu LG tuh saya bilang ada LG, tapi kan udah dikasih ketika memang saya mau bikin visa, saya bilang gitu. Terus udah gitu oh ya berarti kalau kerja di sana udah punya resident permit ya, dia bilang gitu kan. Saya bilang oh iya, tapi saya punya tapi kan belum saya ambil, saya bilang gitu. Oh ini baru ya, baru apa, dia bilang ini baru berangkat atau udah kerja di sana terus balik lagi, dia bilang. Terus oh ya saya baru berangkat, makanya saya punya visa gitu kan ya. Anyway, it's logical things gitu, bahwa ketika memang kita mau jadi resident permit di sebuah negara, kita pasti dapat visa dulu gitu ya, mostly seperti itu ya. Yang saya tahu ketika saya jadi student juga gitu, saya punya visa yang berlaku mungkin sekitar 2-3 bulan, nanti kita sampai di sana pakai visa itu, terus tuker sama permit gitu kan, kayak gitu. Terus si ibunya jadi kayak makin curiga, oh baru berangkat ya gitu ya, gitu. Atau saya doang yang sensi apa gimana ya, masih ibunya gitu sih. Terus udah gitu ya si ibunya pokoknya masih nyecar gitu, nanya oh iya ini mana permitnya, iya saya belum dapat, saya bilang gitu. Saya kan baru berangkat sekarang, itu pakai visa berangkatnya, nanti saya nyampe nanti sekitar 1 bulan baru saya ambil tuh permitnya gitu kan, kayak gitu. Terus dia bilang apalagi ya, dia tanya iya gini-gini, dia nanya apa lagi ya, oh pokoknya nanya oh alamatnya di mana, nanti tinggal di sana gitu kan. Terus saya bilang itu kan ada di locator form saya, tempat tinggal yang mau saya tinggalin gitu kan. Terus kayak ya dia questioning everything yang ada di situ gitu sebenarnya, cuma nggak enak aja nada bertanyanya gitu. Dan akhirnya terus si mas yang nanya gitu, di mana ininya alamatnya, iya itu di situ ada, oh yang ini ya mbak ya gitu. Terus nggak tahu si ibunya pergi aja ngurusin yang lain gitu ya. Terus akhirnya dia kayak dari jauh gitu, mau udah tanyain aja tuh insuransinya gitu. Nggak enak banget kan ya, maksudnya menurut saya itu nggak appropriate gitu. Maksudnya ya you can ask politely gitu ya, and then nggak tahu lah gitu, pokoknya agak aneh gitu. Terus si masnya pokoknya si ibunya bilang gini, dari jauh tuh kelihatan kedengeran gitu, dia bilang ya pokoknya tanyain aja tuh insuransinya, semuanya tanyain lah pokoknya, kalau udah lengkap baru boleh di-check-in, dimasukin gitu, boleh masuk gitu. Terus udah kan, terus kayak oke, itu lama banget sih. Terus di belakang aku udah ada yang ngantri kan, orang Afrika juga. Terus kayak dia juga nungguin kan, kasihan. Ya udah gitu, ini it's not my fault gitu kan ya. Ya udah gitu, I follow the process, I follow the procedure. Terus udah gitu si masih akhirnya nanya lagi, oh iya mbak bisa kalau insuransinya udah ada gitu. Si masnya tuh udah ngerasa nggak enak sih kayaknya gitu ya, karena nggak tahu gitu, lama banget lah itu ada, mungkin lebih dari 15 menit lah saya di situ gitu ya, dan saya belum boleh nimbang papar segala macam gitu, lama banget lah pokoknya. Terus insuransinya ada gitu kan. Terus saya bilang ada dong mas, saya pasti punya insurance, sebelum saya apply visa tuh saya harus bayar insurance gitu kan. Itu pastilah gitu, kalau kita mau tinggal agak lama pasti kita bayar insurance dulu, baru kita bisa dapat visa gitu loh. Maksudnya itu udah prerequisite yang udah dimiliki lah gitu. Kalau bisa berpikir logiknya harusnya gitu ya. Terus oke, terus kata masnya iya gimana, tapi saya perlu ininya apa, perlu buktinya. Oke, saya punya sih buktinya, kalau perlu bukti bayar insurance, saya bilang gitu. Saya juga punya kok nomornya gitu, nomor insurance-nya gitu. Oh iya boleh mbak, oke. Jadi cari tuh di email gitu ya. Ya gitulah, untung everything is on the email, semua ada notifikasi, ada apa, ya udah saya cari gitu ya.
di email saya ada gitu, saya kirimin lagi ke WhatsAppnya, Mas ini saya print screen, saya kirim, oke, kirim, terus si Mas akhirnya nanya, Mbak tuh kerjanya di mana gitu, mungkin dia kurius juga kali ya, kayak dia mungkin merasa nggak enak, terus akhirnya dia nanya gitu ya, Mbak mau kerja di mana, terus oh saya mau kerja di kampus, saya bilang gitu. Makanya mungkin dari awal saya salah gitu, saya state-nya harusnya saya mau riset gitu kali ya, jangan saya bilang saya mau kerja gitu ya. Kerja nggak tahu gitu, orang mikirnya kayak oh mau kerja gitu, mau kerja di mana gitu ya. Ini saya harusnya bilang saya kerja di, saya mau riset di kampus gitu ya, kayak itu something more apa sih, precious or whatever gitu ya. Jadi kayak mungkin orang akan lebih menghargai lah gitu, nah mungkin nanya nggak akan kayak gitu. Oke, terus akhirnya di kampus ya Mbak, iya saya mau riset di sana. Kampusnya mana? Itu ada di suratnya Mas, di surat imigrasinya yang saya keluarin itu, saya simpan di paspor. Terus dia akhirnya lihat, oh ini University of Sheffield, iya gitu. Terus dia nanya lagi, ini semua punya satu ya Mbak? Iya, saya cuma nyiapin satu, toh ini nanti saya akan bawa buat di UK gitu kan. Saya tahu kalau saya harus prepare untuk di sini gitu kan, udah aja. Oh ya udah, ini saya copy dulu, dia foto-foto gitu, pokoknya dia pengen keep semua dokumen saya gitu kan. Terus udah gitu, oh ya pas nanya alamat rumah di sini gitu kan, ada tuh di passenger locator form tuh ada alamat rumah, sama ada kayak nama orang yang bisa kita bukan dihubungi sih, nama yang punya rumah atau nama temen yang kita tinggal bareng gitu ya, atau family or siapapun lah yang nanti akan kita tempatin ketika kita isolasi gitu kan. Nah kan aku ngisi tuh namanya tuh Haji Ahmad Farah ya, itu emang nama landlordnya ya, landlord yang punya rumah ini, emang dia kan muslim. Terus ditanya juga, ini Haji Ahmad Farah ini siapa gitu. Terus, oh itu yang punya rumah saya ngontrak di situ. Terus aku jadi mikir lama-lama, mungkin dia pikir itu apa majikan gitu kali ya gitu. Mungkin dia kira itu nanti jadi majikan, aku mau kerja di sana mungkin ya gitu ya, maksudnya kecurigaannya dia atau apapun lah gitu. Sudah kesini baru ngeh, oh kayaknya pas dia nanya itu dia mikirnya kayak gitu kali ya. But anyway sebenarnya itu nggak apa-apa gitu ya, tuh legal gitu, meskipun kalau saya kerja di sini pun kayak gitu. Lucu deh pokoknya. Terus udah gitu akhirnya si masnya merasa oke, everything is sufficient gitu ya, terus udah cukup, udah bahkan bukti emailnya pun aku kasih 2, ada email kode insurance-nya, sama satu lagi email bukti bayarnya gitu. Udah terus kirim 2, masnya malah bingung, Mbak ini ada 2 bedanya apa ya? Yang satu adalah kode asuransi yang belum saya bayar sebenarnya, yang kedua adalah kode asuransi ini adalah bukti bayar bahwa saya udah bayar asuransi itu gitu ya, yang mana itu sebenarnya sebelum long way to go before I got the visa gitu kan. Ya udahlah gitu, pokoknya aku ikutin aja, kasih segala macam. Udah, terus udah gitu si emasnya tuh pergi dari meja check-in terus ke si ibu itu ya, si ibu supervisor itulah. Terus udah gitu, Bu ini udah lengkap semua dokumennya bla 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 gitu, kedengeran gitu ya kan, deket lah ya. Terus ya udah si ibunya bilang, oh ya udah, sambil masih judes gitu loh, kayak ngomongnya cepet dan judes, kayak ya kalau orang kayak gitu kan gua gituin lagi ya biasanya ya, maksudnya ya gitulah gitu kan, kesal juga lama-lama. Terus si ibunya, iya udah kalau udah lengkap nggak apa-apa, ini aja katanya, cekin aja pastiin ya semuanya ada, gitu ngomongnya dari jauh nih, kelihatan lah mukanya tuh gitu kenceng gitu. Terus udah gitu ya udah, terus si masnya balik ke meja, terus akhirnya dia ngomong gini, dia bilang, iya Mbak, soalnya kalau misalnya apa dia bilang, kalau misalnya bolong gitu ya, maksudnya kalau misalnya ada kesalahan gitu, dia masukin orang yang nggak punya nggak punya permit yang benar untuk kerja gitu ya, katanya itu fine-nya tuh dendanya gede banget buat maskapai gitu, apalagi ke Eropa gitu, kata si masnya. Terus oke gitu, maksudnya saya baru ngerti sih gitu at the end the process gitu, bahwa kenapa sih lu ini banget gitu ya, maksudnya nanya-nanya mulu dan ya gitu deh, curiga nggak jelas gitulah. Baru banget sih, karena nggak pernah, selama ini nggak pernah kan ya pakai visa, working visa gitu. Terus jadi kebayang sih ya, kalau dengar cerita para TKI yang memang apa ya diperlakukan atau diperlakukan berbeda gitu ya ketika during the immigration process atau whatever gitu, kayaknya
ya itu tuh nyata gitu ya. Ya hampir aja saya keluarin kartu nama gitu ya. Mas nih saya tuh dosen ITB, saya mau kerja, saya mau riset di sana gitu. Hampir aja kayak gitu, tapi ya udahlah gitu, I save it for my energy for other things gitu kan. Oke, ya intinya gitu. Terus udah gitu akhirnya si masnya bilang, iya kalau misalnya ada isu terkait dengan masukin orang ke flightnya, ya nanti apalagi di Eropa itu dendanya sangat besar, kemudian nanti yang kena adalah ya flightnya gitu. Kebayang sih nanti pasti ujung-ujungnya ya petugas check-in yang mungkin akan kena. Ya udah gitu, oke gitu, ya udah, dan selesai. Terus nah pas timbang, mungkin setelah itu kan saya baru timbang koper ya, saya nggak tahu tuh koper tuh berapa beratnya. Kalau di rumah sih ditimbang pakai timbangan apa, digital scale buat badan itu ya. Ya itu sih 23,5 gitu or something ya, 23, di bawah 24 lah gitu. Dan pas timbang itu nggak kelihatan dia beratnya berapa, dan saya juga nggak nanya gitu ya. Terus and then si masnya juga diem aja gitu, ya udah I think ya everything is okay gitu. Nggak tahu mungkin kalaupun keberatan lebih, maksudnya over baggage, over beratnya lebih dari 23 juga mungkin dia nggak mau komen kali ya, karena udah spend too much time on me gitu mungkin gitu. Ya udahlah, itu salah satu hikmahnya mungkin kalau saya yang itu apa lebih berat ya, mungkin dia ya udah gitu, udah aja biar cepet, ya udah dia check-in dapat segala macam, terus udah, terus dikasih apa namanya, boarding pass gitu. Terus udah ya itu tuh ya almost half an hour gitu. Terus sedangkan itu tuh udah jam berapa ya? Jam 3 hampir setengah 4. Terus si ibu-ibu yang berisik itu tadi si ibu-ibu judes itu juga ngomong-ngomong ke semuanya, nanti semuanya langsung ini ya, semuanya langsung masuk ke apa namanya, ke gate ya, langsung masuk ke gate, karena gate-nya jauh 25 menit dia bilang gitu. Padahal boardingnya itu jam 4 lebih 10 gitu. Jadi ya mau nggak mau berarti sebenarnya setengah 4 lebih itu harus udah masuk gate gitu ya, karena ya tahu terminal 3 kan lumayan jauh-jauh ya gate-nya ya. Dan kayaknya aku dapet yang gate agak ujung gitu, 2C kalau nggak salah di ujung. So, gitu ya udah, habis beres itu lama, mana gue tuh belum makan gitu ya, belum makan. Terus tapi akhirnya makan dulu sih, kayak beli makan dulu, take away, beli awe gitu, makan buat dibawa, karena ya takut juga sih kalau nanti harus buru-buru ke gate gitu. Akhirnya udah beli makan segala macam, terus ya say goodbye gitu, masih ada keluarga yang nganterin kan, ya udah dadah segala macam. Ya udah terus masuk gitu ya, masuk ke imigrasi. Terus ya, dan ternyata tuh kan sepi banget lah terminal 3-nya. Sepi dibandingkan waktu Januari aku pergi ke Jepang waktu itu, ya beda banget lah gitu. Ini sepi banget. Terus ya mau beli sesuatu juga kayaknya udah nggak semangat gitu ya, karena udah bentar lagi berangkat. Itu kayaknya setengah 4, hampir 4 kurang 15 lah gitu ya gitu. Jadi sekitar memang 20 menitan harus udah ada di gate. Terus jalan lah pakai troli, kan bawa ransel dan bawa handbag gitu, pakai troli kecil jalan ke arah gate. Terus kok nggak nyampe itu udah di gate berapa ya, 7 gitu pokoknya, kan dia 9, 8 gitu ya, turun gitu angkanya. Pas udah di tengah-tengah, terus nanya lah ke mas penasaran gitu, mas seberapa jauh sih ini si gate 2C ini gitu. Terus pas nanya, mas 2C di mana, terus dia bilang, wah 2C masih jauh katanya, di sana katanya gitu. Udah mbak naik ini aja, kebetulan ada lewat tuh apa, mobil golf itu gitu, mobil golf itu lagi lewat tadi juga sebenarnya lewat, tapi arah berlawanan gitu. Dan I don't know sebenarnya, ada yang tahu nggak sih gimana prosedur kita naik mobil golf itu kan sebenarnya tuh somehow tuh suka lewat-lewat tapi kosong gitu ya, dan kita nggak ditawarin gitu. Jadi maksudnya apakah sebenarnya itu untuk priority atau untuk VIP, something like that lah gitu. Kadang ya kalau pas lagi santai sih ya jalan aja gitu ya, mungkin itu untuk priority lah, untuk yang orang udah sepuh atau yang memang butuh bantuan gitu. Cuma pas kayak gini, terus dia mobil itu lewat, terus ya bingung juga ya apakah mau ikut stopping and then asking to ikutan naik gitu kan. Terus ternyata si mas itu yang tadi petugasnya bilang, udah mbak naikin aja katanya, ini nih ya ikut aja ke sini. Naik, dibawain lah tasnya ke situ, masuk, terus lu duduk ya, masih jauh mbak, itu Ethiopia kan katanya, di 2C masih jauh di ujung gitu ya, lumayan lah saving energi. Sudah naik itu. Udah ternyata ada satu orang juga orang Afrika gitu, udah naik duluan gitu, emang dia ke arah sana. Terus ya udah nyampe situ, udah ke gate. Terus ya kayaknya nggak nyampe berapa menit tuh udah dipanggil gitu ya. Terus ya biasa kalau sebelum boarding saya pasti harus ngisi water bottle gitu ya. Jadi
nyari-nyari dulu tuh, nyari-nyari, karena saya orangnya suka banget minum gitu ya, sering dehidrasi, jadi mau flight itu saya harus bawa minum sendiri, karena nanti baru dikasih minum kan mungkin like an hour or 2 hour after terbang gitu ya. Jadi ini saya nyari-nyari dulu lah water fountain. Nah, water fountainnya pada mati lagi. Jadi kan sekarang sebenarnya udah banyak ya water fountain di Suta itu gitu. Cuma nggak tahu pada mati gitu. Mungkin karena memang nggak banyak yang make gitu ya. Maksudnya nggak banyak penumpang, jadi banyak yang mati gitu. Water fountainnya dikasih kayak isolasi merah-merah gitu, cross gitu, nggak dipakai. Tapi akhirnya aku tanya gitu ke mbak-mbak yang petugas di situ yang bersih-bersih, mbak yang ada yang nyala di mana, dan akhirnya nemu gitu ya deket situ. Terus gitu kayak ngisi dulu ini, baru akhirnya Ginar suka minum. Iya, saya memang suka minum, makanya bawa botol minum kemana-mana. Terus ya udah akhirnya boarding terus masuk pesawat. Nggak tahu, kalau nanti saya share lah fotonya gitu ya. Ada pesawatnya bagus kok gitu, sama aja memang gitu. Pesawatnya bagus gitu ya. Pramugarinya orang Ethiopia kebanyakan gitu ya. Dia pakai baju, jadi dia menyambut kita dengan baju khas Afrika yang gitu, lucu deh. Gitu. Jadi kayak ada warna putih, ada kainnya gitu, lucu deh, kalau bisa googling lihat deh. Itu lucu. Jadi ada yang nyambut pakai baju Afrika itu, terus yang lainnya sih seragamnya biasa, pakai kayak kemeja sama celana gitu. Ada yang pakai celana, ada yang pakai rok. Gitu, kemeja sederhana banget memang gitu ya. Terus tapi ada satu orang yang memang pakai tadi itu, pakai baju kebangsaan. Baju apa ya bilangnya, nggak tahu. Terus udah gitu ya udah masuk. Kebetulan, nah ini ngomongin seat ya. Jadi kan aku udah check-in sebenarnya, udah check-in, milih seat tuh udah lama ya, sejak beli tuh udah langsung milih seat, sejak beli tiket milih seat, kemudian request special meals gitu ya. Jadi request special meals karena saya selalu request yang halal meals gitu ya, Muslim meals gitu. Jadi untuk long haul flight gitu biasanya, atau any kind of flight gitu, saya selalu request yang Muslim meal gitu, biar lebih tenang aja makannya. Jadi buat kalian yang book tiket gitu ya, pastikan gitu ya, kalau mau makan yang tenang, yang halal, pastikan request halal meal gitu ya. Kalau saya dulu pernah iseng sih, kadang saya request halal meal, atau kadang saya request ini apa, seafood meal juga safe kan sebenarnya. Seafood meal sebenarnya saya request seafood meal, tapi waktu itu di Turkish sih, yang mana sebenarnya Turkish kan udah pasti halal, jadi nggak perlu minta yang halal. Jadi saya pilih something special, another things gitu. Jadi saya milih seafood meal waktu itu di Turkish. Kenapa? Karena special meals itu always get first gitu ya. Ini tips ya, yang dapat special meals terus biasanya selalu duluan. Dan I mean you book it gitu, lu nggak akan kehabisan lah gitu ya. Kalau ada pilihan misalnya beef or chicken gitu kan, harus milih ya. Dan karena kalau kita milih apa ternyata habis gitu ya. Kalau special meals tuh ya itu udah disiapin buat kita gitu. Jadi ya I feel special gitu because of special meals. Nah gitu. Oke, anyway Turkish tuh enak loh itunya, seafood mealsnya gitu. Oke, nah karena ini African, maksudnya Ethiopians, dia kan nggak provide halal, dia makanan dia belum halal semua gitu ya. Jadi saya requestnya halal meals gitu, atau Muslim meals. Tadi saya milih kursi, awalnya saya milih kursi di belakang 23 kalau saya di situ seatnya, di belakang di jendela ya terutama. Terus pas saya tadi berapa hari kemarin nih saya web check in, terus kan bisa milih kursi lagi nih gitu ya. Nah ternyata yang premium seat itu udah bisa dipilih dan gratis. Nah kalau dulu pas saya pilih awal-awal itu, si kursinya itu harus bayar. Si premium seat itu sebenarnya di depan yang lebih lega itu kakinya. Yang kursi paling depan bisa yang di paling depan deket bisnis kelas itu ya, pertama kita masuk, atau satu lagi yang di belakang, apa sih bilangnya, deck belakang ya, apa sih, kan ada beberapa tempat ya, kalau ada beberapa area kalau yang pesawat gede. Di belakang itu ada yang sama kayak gitu, premium seat gitu ya, yang kakinya lebih luas, tapi dia ada emergency exit gitu di situ. Nah kekurangannya yang ada emergency exit adalah biasanya kita nggak bisa geserin kursi, nggak bisa mundurin kursi gitu, nggak bisa mundurin karena memang itu harus selalu tegak kayak gitu. Nah jadi kebetulan akhirnya ya udah pilih deh yang itu premium seat pas lagi check-in gitu. Kebetulan masih kosong ya gitu ya, masih kosong. Sebetulnya sih agak kosong pas saya lihat seatnya. Saya sebenarnya sendiri di satu row itu gitu ya.
di satu yang tiga kursi itu, saya sendiri di 23 yang tadi itu. Tapi pas lihat premium seat, oh menggoda juga nih, tempting juga gitu ya. Premium seatnya kosong, udah gitu for free. Ya udah saya pindah lah ke situ, nomor 11L tuh, saya ingat 11L saya pilih. Pas saya check-in tadi, saya sebenarnya nanya gitu ya, setelah saya akhirnya bisa masukin koper, saya tuh nanya sebenarnya, Mas, itu kursi saya, pesawatnya rame nggak ya gitu. Kursi saya tuh sebenarnya kan nggak mau ada orang di sebelah ya physical distancing lah gitu. Tapi kan memang di flight ini nggak diatur gitu ya, distancingnya nggak diatur dari awal gitu. Kemudian si masnya sih kan karena udah printing boarding pass juga ya gitu ya, masnya juga cuma bilang ya rame sih, lumayan 120 orang katanya isinya gitu. Saya nggak dapat informasi bahwa sebelah saya ada orang atau enggak gitu kan. Ya udahlah gitu, saya juga udah agak capek ada di check-in kantor itu, jadi pengen cepet pergi, ya udah gitu. Nah pas saya masuk, saya kan masuk terakhir ya, saya selalu boarding hampir terakhir gitu. Itu juga salah satu tips yang enggak sih, saya geng boarding terakhir, bukan boarding pertama. Kalau orang pengen boarding pertama kan mungkin pengen cepet duduk di pesawat, pengen cepet naruh bagasi gitu ya, kalau misalnya kita rebutan space bagasi kabin. Tapi kalau saya sih orangnya mendingan boarding terakhir gitu. Jadi saya bisa ngisi air dulu tadi, ngisi air minum, saya bisa santai-santai, saya nggak perlu ngantri. Saya nggak perlu ngantri masuk ke pesawat gitu. Jadi saya biasanya hampir yang terakhir lah, mungkin 5 atau 10 orang terakhir gitu. Oke, kan kebetulan juga saya dapat seat yang di depan, itu memang zona 4 tuh terakhir ya gitu. Boarding jadi cocok lah sama style saya. Gitu. Jadi pas saya masuk ya udah penuh gitu ya. Pesawat udah penuh, cuma tinggal berapa orang yang belum duduk. Pas saya masuk, deng gitu, ternyata di line row-nya premium seat itu banyak orang gitu ya. Jadi anyway, ternyata pesawat itu penuh. Pesawat itu hampir penuh maksudnya ya. Mungkin nggak sepenuh biasanya, tapi cukup penuh untuk during this pandemic gitu ya. Jadi banyak orang Indonesia yang kayaknya memang dia rombongan gitu, dia mungkin dia kerja juga ya ke sana gitu. Pokoknya ke Afrika, apakah bukan ke Ethiopia mungkin, tapi dia transit lewat Ethiopia gitu. Gitu ya. Jadi pas saya masuk, wah ada orang 2 di situ. Bapak-bapak gitu ya, orang Indonesia sih untungnya gitu ya. Jadi mesti orang Indonesia kan badannya tidak sebesar orang Afrika, jadi mungkin I feel much comfortable mungkin ya gitu. Jadi kayak oke, ada orang nih 2 gitu, oke lah gitu. Tapi ya premium seat ini enak juga kan, kakinya luas. Ya udah, terus saya naruh koper, bukan koper ransel ya. Emang kekurangannya adalah mungkin tempat koper kita yang di atas itu udah banyak yang nyimpen ya, udah banyak barang, jadi kita harus finding something yang kosong gitu. Ya udah, terus akhirnya nyimpen pas aku nyampe sebenarnya aku nyimpen tas dulu, tas handbag, taruh di kursi, permisi Mas mau taruh, oke gitu. Terus mereka tuh kan rombongan, si mas-mas yang bapak-bapak yang sebelah saya tuh rombongan, jadi masih pada ngobrol-ngobrol gitu, mungkin di atas 5 orang lah gitu rombongannya. Terus udah gitu saya taruh ransel di situ di nomor 16 agak ke belakang, taruh, terus balik lagi ke kursi gitu ya. Terus saya tuh lupa, saya kan punya satu handbag lagi nih yang buat biasanya saya taruh di kolong kursi kan, kolong kursi in front gitu. Nah ternyata kalau di premium seat itu kan depannya nggak ada. Terus pas saya mau masukin ke kolong saya nggak bisa lah, itu kan kolongnya buat yang belakang gitu. Itu lupa sih. Terus udah gitu, gimana nih, nggak bisa, tapi ya udahlah taruhnya di depan, ternyata is okay gitu, nggak apa-apa, kamu garingnya nggak disuruh pindahin, ditaruh di depan. Bahkan enak bisa buat kaki, lurusin kaki gitu ya, buat alas lurusin kaki, kayak bisnis class gitu ya, punya buat kaki bisa lurusin kaki ke atas gitu. Oke, kayak gitu. Nah udah kan, tapi kan ini sebenarnya jadi penuh ya, kursinya bertiga. But anyway, terus di belakang saya juga ternyata ada satu ibu-ibu gitu, orang Afrika, duduk di jendela juga, dan sebelah-sebelahnya tuh bapak-bapak yang pegawai pekerja yang rombongan itu gitu ya. Terus sebelum take off tuh si ibu itu kayaknya pindah, dia asking to move to like any other available seat gitu. Dan sebenarnya kayaknya di belakang banyak kosong gitu ya. Cuma saya lagi pengen menikmati si premium seat ini gitu, jadi saya diem aja gitu ya, saya nggak minta pindah, nggak minta apa, udah aja. Ya udah, saya duduk di situ sampai udah take off segala macem, pakai masker gitu ya semuanya. Ya udahlah gitu, toh orang Indonesia juga, ya udah, mungkin meskipun nggak bisa ngobrol ya itu berat sih untuk extrovert like me gitu ya, yang when you have
gini, orang ekstrovert ini ada ekstrovert di sini gitu ya, mungkin paham ya. Ekstrovert tuh nggak bisa nggak ngobrol sama orang yang ada di sebelahnya, even if it's stranger gitu ya. Saya tuh nggak bisa, saya nggak tenang kalau ada orang di sebelah saya, stranger, saya nggak nyapa, saya nggak making a conversation. Itu ekstrovert ya. I'm truly extrovert. Jadi kalau di pesawat tuh saya pasti ya ngobrol apa gitu ya. Makanya ini sebenarnya berat sih, si pandemi ini agak berat. Saya udah terbiasa kalau di working from home, cuma kalau misalnya duduk-duduk di keramaian gitu kayaknya ya saya harusnya nyapa dan ngobrol, dan ini tuh susah ya, saya nggak bisa mau nanya misalnya Mas mau kemana gitu, kayaknya ya harus nahan-nahan lah gitu ya udah akhirnya nggak ngobrol sih, cuma nanya waktu yang saya mau naruh tas itu, wah ini nggak bisa naruh tas di kolong ya gitu, saya ngomong gitu, terus Masnya oh iya nggak apa-apa lah Mbak, di situ aja di depan aja. Oh ya udah, cuma itu doang gitu conversationnya udah. Jadi saya nggak tahu mereka tuh mau kemana, ngapain. Kadang saya kan kepo ya gitu ya. Ya penasaran aja dia mau ngapain, kemana ya, ya bagi-bagi informasi aja gitu kan seru ya kadang dengar cerita orang lain. Oke, terus udahlah, terus udah gitu like an hour berapa ya, saya belum dapat makan sih, kayak itu kan jam 5 sore, berarti kayak makan biasanya jam 7 lah gitu ya, makan malam kan biasanya. Jadi udah terbang, terus ya pesawatnya enak lah, terus apalagi ya, in-flight entertainment gitu oke, tapi memang ya seperti waktu itu Desi pernah komen juga, katanya memang in-flightnya kurang update, dan benar ternyata ya movie-nya nggak se-update lah, nggak se-update yang lain lah gitu, pilihan filmnya. Oke, itu aja sih paling. Terus pramugarinya perempuan semua, but anyway ya mereka helpful lah gitu ya, menurut saya sih cukup ramah gitu, helpful. Terus oh ya pas saya duduk itu langsung dibagi amenities gitu ya, toiletries segala macem, terus sama headset gitu, dan udah ada selimut sama bantal situ. Oke, terus pas 1-2 jam saya udah mulai nyalain itu si screennya, saya mulai coba nonton film gitu ya. Tadinya sih mau tidur tapi ternyata nggak bisa, pas lagi take off saya merem-merem bentar, tapi udah gitu udahlah, habis udah seatbelt sign-nya mati, saya nonton aja gitu, nonton. Terus datang tuh pramugari kayaknya I think yang seniornya lah gitu, terus dia nanya gitu ya ke kita, ke yang ada di row itu, dia tanya, bahkan dia tuh nanya, di sana tuh banyak ini loh gitu, di sana banyak kursi kosong, dia bilang gitu, kalian mau pindah nggak gitu katanya. Terus dia tuh nanya, are you traveling together gitu kan kita masih agak bingung ya ditanya kayak gitu. Terus pas dia tanya are you traveling together, terus saya bilang enggak gitu, karena saya nggak together, sedangkan 2 orang bapak sebelah saya together kan gitu ya. Terus pas saya bilang enggak, terus akhirnya dia bilang oke madam, you move katanya gitu, you can you move to the empty seat and then you can sleep there kayak gitu, dan lebih safe, dia bilang gitu, lebih enak aja lah gitu. Ya bener sih ya, maksudnya kalau long haul flight kan lebih enak satu row sendiri gitu ya. Terus ini kan juga sebelah stranger ya, kalau sekarang bicara pandemi kan harus cari aman lah, social distancingnya harus dijaga gitu. Ya udah akhirnya si pramugarinya bahkan give me your bag gitu, dia mau bawain tas saya segala macam, baiklah pokoknya gitu, nawarin itu, karena tas saya agak rempong gitu ya, agak banyak gitu. Jadi kemarin ketika pas nimbang koper agak over baggage ya, saya akalin, saya pegang di cabin gitu ya, resikonya saya agak riweuh lah bawa barang, tapi jadinya ya itu ternyata dibantuin sama pramugarinya, sini saya bawain tasnya katanya. Udah saya pindah agak ke belakang di tengah-tengah, dan bisa tidur bener gitu ya. Saya selonjoran malah, jadi pas saya lihat ke belakang ternyata hampir semua orang tuh selonjoran di belakang gitu, jarang banget ada yang berdua bahkan gitu. Jadi ya udah gitu, akhirnya I think it's a good option gitu. Pas udah pindah ke belakang, udah terus duduk di kursi berapa saya lupa. Terus udah di situ, terus dia checking lagi gitu, si pramugari itu checking bawain tas saya, terus naruh tas itu, terus dia, kamu punya bagasi di koper di itu nggak, di atas, pindahin aja katanya ke sini. Oke, terus saya pindahin biar deket. Akhirnya saya pindahin ke bawah sih, saya sebenarnya orangnya males naruh bagasi di atas gitu, karena ngangkut gitu ya gitu. Kadang ada yang bantuin, kadang juga kadang orang lihat saya suka worry gitu, lihat saya ngangkut barang besar gitu ya. Padahal sebenarnya sih bisa aja ya, cuma gitu dah, pegel lumayan lah ngangkut. Jadi ya udah saya taruh kolong semua tuh tasnya. Terus ya udah, terus saya tidur. Saya mau tiduran, ceritanya beres-beres. Terus si mbaknya mastiin lagi pramugarinya, kamu request ini ya, apa muslim meal, special meal. Sekarang kan saya moving seat ya,
karena kan nempel ke seat kan si special mealsnya. Oh iya gitu, ya udah, jadi dia udah tahu saya pindah ke situ. Oke, terus udah gitu saya makan, dikasih deh, dan dikasih sebenarnya sih nggak jadi duluan, cuma udah punya aja, karena dia kan mundur ya dari depan ke belakang. Terus pas nyampe tempat saya, sebenarnya dia bagiin dari sebelah kanan, terus saya bilang ini special meals bukan, saya cek aja lagi, ya double check please gitu kalau kalian mau memastikan itu halal gitu ya, gitu ya, we do our best lah gitu untuk memastikan itu halal. Terus setelah itu ya udah, ternyata oh iya katanya ini bukan special meals, nanti diambil aja. Terus dia bilang nanti dikasih sama pramugari yang dari sana. Terus ya udah, saya dikasih ada tulisannya Muslim meals gitu, ML kalau nggak salah namanya gitu. Dan isinya tuh kemarin saya dapetnya fish ya, saya dapetnya fish, ikan, sama dalamnya semacam salad gitu lah. Biasalah ada dua package gitu. Nah, sebenarnya si meals itu karena dari Jakarta anyway, insya Allah sebenarnya halal sih kalau yang dari Jakarta ke Ethiopia ya, karena di provide kan dari dapurnya Jakarta gitu. Jadi sebenarnya any kind of chicken, beef gitu itu biasanya halal biasanya gitu. Tapi ya itulah, karena saya memastikan semuanya, saya melakukan apa yang saya bisa kontrol gitu ya, ya saya request Muslim meals aja gitu. Oke. Terus ya udah makan segala macam, terus tidur. It's like a 10 hours. Oh ya, harusnya itu 10 hours flight. Tapi nggak tahu pas saya naik itu kayaknya tulisannya 9 jam gitu di time to arrive to destinationnya 9 jam. Jadi sebenarnya nggak 10 banget, mungkin 10 itu kotornya lah. Sebenarnya kayak terbangnya mungkin 9 jam gitu. Jadi nah udah, karena bisa selonjoran, saya tidur selonjoran, selimutnya juga banyak, bantalnya bisa banyak gitu, enak banget sih. Cuma saya tetap nggak bisa tidur nyenyak, nggak tahu kenapa, mungkin turbulensinya kali, kayak karena terbangnya sore ke malam kan, turbulensi nggak tahu. Ini sotoy saya sih ya, karena ke Afrika kan, ke Ethiopia nih, itu kan di atas Samudra Hindia ya gitu. Ini sotoy aja sih, jadi mungkin apa karena di atas laut, jadi padahal di atas laut juga jauh banget ya, 4.000 feet gitu ya, 40.000 feet ke atas, pokoknya jauh lah. Pokoknya saya I'm not good at hitung-hitungan feet itu, tapi intinya apa karena malam dan di atas laut, jadi turbulensinya lumayan sering lah gitu. Jadi pas saya, tapi alhamdulillah sih nggak kencang-kencang amat, cuma lumayan sering si kaptennya itu nyalain seat belt sign gitu. Jadi pas lagi tiduran gitu, akhirnya saya bangun pakai seat belt lagi segala macam gitu. Udah, jadi tidurnya kurang nyenyak sebenarnya. Mungkin karena saya juga punya sinusitis, jadi hidungnya agak-agak ya mampet gitu ya, pusing dan bleeding. Tapi alhamdulillah lah gitu, masih bisa survive gitu. Oke, terus udah gitu ya right in time ya, 9 jam. Jadi saya nyampe mungkin sekitar 1,5 jam, kan harusnya 50 menit transit ya, tapi ini lebih jadi extra time, kayak nyampe Addis Ababanya lupa saya cek jam 11 atau setengah 12 malam gitu, dan saya terbang lagi jam 1 pagi gitu. Kayak gitu. Minum dulu, capek ternyata. Ini jam berapa sih? Ini sambil saya mengisi waktu pagi. Di sini masih jam 5.40 dan masih sangat gelap gitu ya. Bentar lagi berarti subuh, jam 6 subuh. Oke, berarti 20 menit lagi deh. Ini nanti saya terusin. Oke, jadi udah nyampe Addis Ababa. Oke, jadi selamat datang di Afrika gitu ya. Saya bisa menginjakan kaki di Afrika, di Addis Ababa. Terus pas landing, salah sih. Jadi saya nggak pakai jaket ya. Jadi saya nggak pakai jaket. Orang pada pakai jaket gitu. Ternyata memang si suhunya lumayan dingin ya, 12 derajat, karena kan winter juga di sana. 12 derajat. Terus ternyata saya lihat sih sebenarnya review orang naik Ethiopian Airlines, mereka tuh naik bis. Jadi pas turun dari pesawat itu, Tongji, iya betul, ini Tongji bawa dari Indonesia. Jadi pas turun dari pesawat itu ternyata nggak langsung pakai apa tuh namanya, si belalai itu apa sih namanya, yang buat masuk gitu loh, yang buat langsung masuk ke terminal. Nggak pakai kayak gituan gitu. Apa karena kita ekonomi ya? Kalau bisnis kelas mungkin lewat depan gitu ya, nggak tahu ya. Pokoknya nggak pakai si belalai itu. Saya lupa sih namanya apa sih itu, yang belalai yang suka dipasang ke pesawat terus kita bisa masuk langsung ke terminal.
Nah, nggak pakai begituan, jadi turun pesawat, naik tangga nih ya, turun tangga, terus naik bis gitu. Nah, kebayang dong jam 11 malam, 11 malam turun di situ terus kayak oh dingin gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih, saya senang. Jadi saya benar-benar menginjakan kaki di Afrika gitu ya. Gitu, Garbarata ya, kayak betul itu namanya. Oke. Jadi emang kan ceritanya pengen menginjakan kaki di Afrika gitu. Jadi pas turun tangga itu saya seneng aja. Jadi beneran saya nginjekin kaki gitu ya. Kalau saya nginjekin kaki di atas terminal kan nggak beneran di tanah gitu ya. Apa-apa. Jadi makanya saya ada foto tuh ya, foto yang pakai sepatu di kaki ya, itu beneran itu saya menginjakan kaki di Afrika meskipun gelap gitu. Mungkin kalau transitnya pagi lebih bagus kali ya. Lebih kelihatan aja sih, lebih lively gitu. Terus udah gitu turun naik apa namanya, naik bis gitu ya, naik bis. Terus ya itu tuh memang ya apa sih, base-nya Ethiopian Airlines ya, karena itu bandara mereka. Jadi everything tuh pesawatnya Ethiopia semua, terus Ethiopian catering dan lain-lain lah gitu. Terus apa yang receh, terus terus udah gitu naik bis sebentar sih, cuma muter-muter terus udah turun aja di situ. Udah terus masuk ke dalam terminal, imigrasi dulu nih ya, masuk imigrasi. Terus kayak orang-orang tuh pada heboh nulis itu loh, si form itu. Saya sih udah nulis ya waktu di atas, makanya bawa pulpen. Nah, jangan lupa kalau kalian traveling bawa pulpen di dalam tas karena itu penting. Orang-orang tuh pada heboh berhenti di kayak meja gitu buat mereka ngisi si form itu gitu ya, sampai jadinya tuh berkerumun gitu, sampai si petugasnya bahkan bilang udah no need katanya gitu. Jadi sampai ngusir-ngusirin yang berkerumun biar langsung antri aja. Udah pas lihat antriannya panjang, saya nggak tahu sih itu antrian apa ya, saya pikir saya bakal ngantri di situ. Terus ternyata antriannya panjang, terus ada transit gitu deh. Jadi signage-nya agak bingung sih, agak membingungkan signage-nya. Jadi transit ke sebelah sini, terus padahal itu juga yang buat imigrasi buat masuk gitu kan. Ya udah pokoknya saya lihat kok ngantri ya. Kebetulan saya kan lagi sakit perut ya, saya diare, akhirnya saya ke toilet dulu. Karena nggak mau ngantri lama, saya ke toilet dulu sebentar gitu ya. Gitu. Karena di pesawat alhamdulillah saya nggak diare di pesawat gitu ya. Pas nyampe tanah ternyata saya langsung sakit perut karena masih ada simptom sebelumnya meskipun udah minum obat terus gitu ya. Sudah kamar mandi gitu ya. Terus udah gitu abis beres itu saya keluar lagi, udah mulai agak sepi tuh gitu ya. Maksudnya udah agak sepi sih itunya, area imigrasinya gitu. Terus saya tanya ke petugasnya, ini saya transit, saya bilang gitu. Terus dia nanya hotel voucher. Terus saya bilang enggak ada gitu ya, cuma 1 jam transitnya. Jadi ternyata kalau kalian transit di Ethiopia naik Ethiopian Airlines, mungkin transitnya dapat berapa ya, minimal 12 jam gitu, berapa jam lah ada minimumnya. Itu nanti kalian dapat voucher hotel buat nginep gitu, dapat voucher hotel buat nginep. Tapi ya kalau lagi pandemi gini ya ribet lah ya, karena maksudnya dapat voucher hotel pun kalian harus tes PCR dulu gitu, karena harus masuk ke Ethiopia harus ada tes kesehatannya gitu. Dan kalau lagi baru pergi sih nggak expect jalan-jalan dulu lah ke kota lain, pengen cepet nyampe kan gitu bawaannya. Oke, makanya kenapa saya milih flight ini juga kan, karena memang cuma 1 jam ininya transitnya. Terus udah gitu no hotel voucher, no kataku gitu. Terus tadinya aku langsung aja maju, abis masnya aneh sih. Masnya tuh membantu, tapi dia tuh pas ada passenger lain datang, dia jawabin dulu yang itu. Kan aku ditinggalin ya, aku pikir aku udah selesai gitu, dikasih arahan. Bingung kan. Terus ternyata pas aku jalan agak jauh, dia bilang excuse me madam gitu. Dia bilang, dipanggil lagi, ternyata belum selesai, dia mau ngarahin saya. Lucu deh. Tapi pas dia lagi jelasin ke saya itu, dia malah ngelain orang lain. Kan saya pikir saya udah oke gitu, saya jalan aja ngikutin lain. Ternyata belum selesai. Maksud dia tuh, dia mau nanya lagi, dia confirm lagi saya nggak punya hotel voucher. Dia bilang, oh kamu lewat sini, ternyata ada jalur lain yang lurus aja, itu langsung namanya connecting flight gitu. Ya mungkin itu signage-nya ya kayak agak bingung lah. Untung jadi harus tanya. Untung saya orang suka bertanya, jadi nggak nyasar, nggak ngikut-ngikut doang. Jadi kalau saya ngikut ke yang tadi antrian tuh saya mau keluar sebenarnya. Jadi saya transit tapi saya keluar dulu, saya ke hotel dulu gitu. Padahal enggak gitu. Jadi akhirnya tadi kamu ke sana lurus ke apa, dia bilang Ethiopian Airlines office segala macam lah. Ya udah saya lurus, ternyata oh itu ada lagi tuh antrian imigrasi yang connecting flight gitu. Cuma meriksa ini doang, meriksa koper doang, nggak perlu
nggak perlu cap-cap gitu. Dan saya mastiin lagi tuh, saya orangnya selalu gitu sih, jadi kalau ketemu orang saya tanya lagi, terus ada petugas saya tanya lagi, ini kata saya ke Manchester gini-gini, ya udah, oh ya langsung aja, oke. Terus pas saya mau masuk ternyata kan ngantri ya, ternyata banyak juga yang kayak saya tuh, maksudnya connecting flight gitu yang langsung, yang nggak pakai voucher hotel. Pas saya nyampe kan kayak saya kelihatan bingung sih, saya sebenarnya bukan bingung, saya antriannya tuh panjang. Jadi ada line yang panjang kayak di Dufan gitu loh. Terus saya pengen cut off antrian itu karena udah kosong. Maksudnya orangnya udah di ujung, tapi saya nggak mau jalan muter. Jadi saya nunggu dulu bentar di situ biar nanti saya bisa lewat kolong langsung ke belakang orang itu. Bukan motong antrian, tapi cuma nggak mau muter ke area kosong. Terus saya diam dulu, terus saya kelihatan bingung kan mungkin ya karena diam. Akhirnya si mas-mas, kebetulan itu orang Indonesia yang pada ngantri, mas-masnya bilang, "Mbak, tanya aja tuh Mbak, tanya," gitu. Terus akhirnya si emasnya malah ngedatengin saya, jadi emang mereka very helpful sih kalau lihat orang bingung gitu ya, mungkin mukanya patut dikasihani gitu mukanya. Terus ya udah dia datengin saya, si petugasnya itu pakai baju biru-biru gitu, mereka biru muda. Terus mereka nanya, dia nanya apa kata dia gitu, kenapa, terus kayak gitu saya tunjukin, ini Manchester, saya bilang gitu. Oh Manchester gitu, dia tahu kalau Manchester itu waktu transitnya sebentar gitu. Nah udah gitu, oh ya katanya sini, jadi saya dipanggil, saya langsung disuruh potong antrian langsung sampai ke depan ke petugas yang berikutnya gitu, karena memang saya harus cepat-cepat gitu ya, gitu biasanya nggak ketinggalan pesawat berikutnya gitu. Ya udah, terus di inilah apa namanya di pindahin ya, disuruh ke petugas selanjutnya. Terus saya bilang, ini ke Manchester, oh ya ini katanya masukin laptop, keluarin segala macam, biasalah cek barang gitu pakai kotak-kotak gitu. Terus itu kan cuma satu yang nyalanya ya, si yang buat X-ray-nya. Terus saya bingung juga gimana saya mau ngangkut barang ke antrean yang masih agak panjang itu. Terus akhirnya karena saya mau masuk, dibukain tuh X-ray satu lagi untuk saya gitu ya, dibukain. Terus ya udah ya, banyak yang alhamdulillah lah gitu, sepanjang perjalanan banyak banget yang nolongin gitu ya, gitu. Padahal pas lagi baru datang di Soekarno Hatta tuh si mbak yang apa, petugas keamanan bandara yang kita masukin barang itu tuh kayaknya kasihan banget sama saya, "Mbak berangkat sendiri," gitu katanya. Iya udah biasa sendiri Mbak gitu ya. Terus ternyata di sepanjang jalan tuh alhamdulillah banyak banget lah yang bantuin gitu ya. Terus ya itu tadi udah dibukain lagi X-ray yang baru. Saya pakai masker doang gitu ya. Tadinya mau bawa face shield tapi nggak deh kayaknya, I'm not a face shield person. Jadi riweuh kayaknya bawa pakai face shield gitu ya. Jadi udahlah, saya percaya sama keampuhan masker medis, jadi saya pakai masker medis gitu the whole time. And then saya ganti mungkin sekitar 5 jam sekali saya ganti gitu ya. Terus masuk ke sana, masuk pemeriksaan barang segala macam. Terus ya udah, terus nah pas yang lucu gini, abis selesai pemeriksaan barang, kok orang-orang tuh pada nggak pergi. Orang-orang tuh pada nunggu di sana karena mereka tuh rombongan gitu, si bapak-bapak yang kerja ini tuh rombongan. Jadi mereka tuh abis diperiksa barang, mereka tuh diem aja gitu, nungguin di situ, ngumpul. Sedangkan arah gate-nya itu gitu ya, arah gate-nya tuh ya gelap, bukan gelap sih, sepi gitu ya kan, nggak tahu ya. Terus kok pada nggak kesana sih, saya bingung kan. Terus mereka pada diem. Ada hand sanitizer kan everywhere, jadi cuci tangan dulu lah segala macam. Terus ya udah, ternyata mereka kan emang nungguin rombongan ya, jadi bareng-bareng. Terus ya udah, daripada saya nungguin juga ngapain ya, saya duluan aja gitu. Saya duluan memberanikan diri melihat signage itu. Terus oh ya udah, ternyata habis itu tinggal naik eskalator, udah rame lah gitu. Ya udah naik eskalator, terus ternyata ya udah, gate-nya tuh sebenarnya gitu doang sih, karena memang nggak terlalu besar gitu Addis Ababa ini. Dia kayak satu hall panjang itu semua gate-nya gitu. Jadi ya pas naik tinggal lihat kanan apa kiri gitu udah. Dan itu kayak di mana ya kalau di Indonesia ya, di mana ya, panjang gitu deh pokoknya, panjang ya, lumayan lah gitu, lumayan, tapi nggak sebesar Soekarno Hatta juga, nggak sebesar airport, apalagi kalau bandingin sama Doha gitu ya, atau di Abu Dhabi, enggak lah gitu. Jadi sebenarnya itu keuntungan juga untuk yang transit karena nggak ribet ya, karena deket gitu gate-nya, tinggal cari gate-nya udah. Terus oh ya, pas lagi jalan itu biasa ya, saya selalu mengisi minum lagi. Meskipun di sepanjang flight juga saya selalu minta minum beberapa kali, tapi kan dikasih yang botol itu ya, dan memang biasanya habis selalu gitu.
gitu. Tapi ini juga penting loh katanya gitu, kayak keep hydrated gitu kan, jadi minum-minum terus lah biar nggak ini. Terus udah gitu ternyata gate yang untuk ke Manchester dan London gitu misah lagi ke sebelah sana. Jadi habis saya ngisi air minum, ternyata saya masuk lagi ke pemeriksaan security gitu ya. Jadi ininya harus dihabisin. Ya udah saya habisin tuh, baru disimpan penuh saya habisin langsung di situ juga sebotol-botolnya. Saya juga jago sih kalau minum, jadi ya udah buat saya diminum aja. Terus udah nunggu sebentar, udah masuk. Ya terus pas itu kan saya nyari minum lagi dong. Saya nyari minum lagi biar saya bisa isi lagi. Gitu. Di situ nggak ada sih water fountain gitu. Saya udah nanya-nanya ke beberapa orang, dia bilang ada di sana. Tapi pas saya nanya lagi, nggak ada, finish gitu. Terus ternyata saya nyari tahu sendiri ada ternyata, tapi dispenser bentuknya. Gitu. Jadi kalau sebelumnya water fountain beneran yang kayak lumayan canggih gitu ya di dekat kamar mandi itu loh, yang kayak gitu. Kalau yang saya temuin pas lagi di gate yang mau saya masuk ke pesawat sih adanya dispenser gitu. Ya udah lumayan lah. Terus saya nanya lagi, ini boleh diminum nggak? Terus dia bilang, oh ini finish, padahal masih ada. Ya udah saya minum aja. Harusnya nggak usah nanya kali, orang itu di public area, ya udah saya minum. Saya isi lagi, terus ya udah. Yang kemarin saya live itu bikin live sebelum saya boarding, seperti biasa saya boarding terakhir ya. Gitu. Jadi setelah itu saya terbang ke Manchester, another 8 hours flight gitu. Jadi biasanya saya ganti masker itu, saya pas berangkat pakai masker satu, terus tengah-tengah flight saya ganti. Abis saya tidur saya ganti, atau pas di akhir menuju turun gitu ya, gitu. Atau ya ketika udah nggak nyaman aja mungkin maskernya gitu, udah kotor segala macam, ganti aja gitu. Jadi selalu punya stok masker di tas. Terus pas lagi boarding itu dipanggil, udah Manchester, terus dia itu ngecekin. Jadi pas kita duduk, dia ada petugas datang ngecekin, bisa lihat ininya nggak, apa locator formnya gitu kan, dia ngecekin lagi. Oh kalau udah ada di sign gitu di boarding passnya. Sudah masuk pesawat, sama ya kayak waktu dari Jakarta, cuma saya book kursi yang sama sekarang. Yang premium itu 11L gitu. Jadi dua flight itu saya kursinya sama. Saya masuk terus pas itu alhamdulillah kosong gitu. Cuma pas saya nyampe ada orang sebenarnya, tapi orang itu kayaknya bukan di situ duduknya. Jadi saya permisi aja gitu, si bapaknya pindah. Gitu, ternyata dia orangnya itu dia mencari-cari kursi yang kosong. Mungkin dia booknya di mana, tapi dia pengen di area depan gitu. Jadi dia pindah-pindahnya nyari yang kosong gitu. Nah, pas itu alhamdulillah si premium seat itu kosong, saya sendiri. Kiri saya dua, nggak ada orang gitu. Jadi saya benar menikmati premium seat itu. Cuma kekurangannya adalah, ini baru saya notice juga. Premium seat itu kan dia screen-nya kan di ini ya, di samping kursi ya. Gitu, screen samping kursi. Jadi si sandaran tangannya itu nggak bisa diangkat. Jadi kita nggak bisa selonjoran di premium seat itu. Maksudnya nggak bisa naik ke atas kursi. Kan kalau kursi yang standar kan bisa diangkat-angkat tuh si ininya, handrestnya itu. Nah ini tuh dia nggak bisa. Jadi ya udah kakinya memang lurus ke depan gitu, nyender aja ke belakang. Nggak bisa tiduran kayak yang waktu dari Jakarta kayak gitu. Oke. Nah yang beda adalah di flight kedua ini saya nggak dikasih amenities gitu, nggak dikasih yang kaos kaki dan lain-lain itu. Kalau dan selimut pun nggak ada. Maksudnya nggak by default disimpan di kursi ya. Jadi harus minta you should ask gitu. Maksudnya minta minta selimut. Kalau amenities saya masih ada sih yang sebelumnya, ya udahlah saya pakai aja daripada saya berat-berat minta lagi gitu. Terus kalau bantal sih udah ada, terus earphone udah ada juga di situ, di tempat situ. Oke, gitu. Terus udah gitu nyampe 8 jam itu, menurut saya yang kedua itu lebih smooth sih flightnya, jadi lebih nyaman aja, nggak banyak turbulensi gitu. Nah sotoyan saya tuh karena kita lewatin land gitu, kita terbang di atas tanah gitu, kita terbang di atas Afrika kan ya, terus nanti langsung masuk ke Eropa gitu, di atas Eropa, jadi nggak banyak lewatin laut. Bener nggak sih, nggak tahu ya, mungkin ada yang ahli penerbangan di sini. Kalau yang sebelumnya tuh di atas samudra kan, jadi mungkin lebih banyak angin, whatever gitu, semacam itu. Begitu. Terus udah gitu nyampe 8 jam gitu pas gitu ya, nyampe Manchester jam 5:30 gitu. Oke, terus sampai sana ya udah
antri imigrasi biasa segala macem. Ya di imigrasi lancar sih, ya dikasih paspor, terus ngasih paspor dan apa tuh namanya, surat dari UFI-nya itu dikasih. Terus ternyata di sana nggak pakai masker ininya, si petugas imigrasinya nggak pakai masker. Tapi mereka pakai, memang kan dikasih box gitu ya, box kaca gitu. Jadi bahkan pas kita lagi ngomong memang harus dibuka maskernya, saya lupa sih pas jadi kita lagi ke imigrasi dia nyuruh buka aja maskernya gitu. Oke, karena kan dia asking some question, biasalah kesini ngapain, terus gitu ya. Di situ saya bilang saya mau riset gitu ya, saya nggak mau mengulangi kesalahan. Waktu di check-in kan saya tanya, saya bilang saya mau kerja, saya bilang saya mau riset di Sheffield gitu saya bilang gitu ya, emang bener kan ya. Terus ya udah, terus dia nanya kamu risetnya tentang apa, standar question lah biasa kalau di imigrasi. Malah dia lebih nggak rese dibandingkan ibu-ibu tadi yang waktu check-in pertama di Jakarta gitu ya, ibu-ibu yang khawatir banget saya ilegal gitu. Jadi sih malah yang petugas imigrasi Inggris biasa aja. Terus ya udah beres, terus ya udah, terus dia bilang kamu tahu kan kamu harus isolation buat 10 hari gitu. Oh iya 10 hari ya kata saya gitu, bukan 14 hari kan, iya sekarang 10 hari gitu. Terus ya udah masuklah ke Manchester. Kemudian saya beres-beresin. Nah, tadi kan saya rempong bawa tas kecil ya, handbag itu. Si handbag itu setelah saya dapat, pas saya nunggu luggage itu, koper saya keluar pertama. 2 koper saya keluar pertama setelah kursi kursi apalah gitu yang mungkin entah wheelchair atau mungkin kursi stroller-nya bayi atau apa, lupa. Pokoknya keluar, terus baru ada langsung koper saya gitu. 2 koper saya langsung muncul. Jadi saya langsung dapat koper, nggak pakai nunggu lama gitu ya. Setelah saya ingat-ingat, oh iya kan saya transitnya sebentar, jadi koper saya turun abis dari Jakarta Addis Ababa kan saya transit cuma 1 jam gitu ya. Terus koper saya kan baru dipindahin, ya pasti saya masuk terakhir gitu kan, gitu, first in last out kan ya. Jadi first in last out, jadi saya last in first out gitu. Jadi pasti saya cepat dapat kopernya. Udah dapat, terus udah gitu saya pindahin tuh barang yang tadi saya pegang di handbag itu, saya kurangin barang-barang saya yang ada di ransel, saya kurangin masukin ke dalam koper besar gitu, biar saya nanti cuma pegang 2 koper sama ransel yang nggak terlalu berat lah gitu. Karena I still have train journey ya, railway journey, saya harus naik kereta ke Sheffield gitu. Jadi harus semudah mungkin lah dibawa gitu ya. Dan saya sendiri bawa 2 koper, kebayang ya gitu, yang tadinya saya nggak imagine, saya ragu sih saya bisa bawa itu naik kereta. Makanya tadinya saya mau naik bis, tapi ya, katanya enakan naik kereta lah segala macam. Ya udahlah gitu, akhirnya saya beranikan diri naik kereta. Oke, terus itu kan 5:30. Saya beres-beres koper sampai jam 6 mungkin ya. Saya udah beli tiket kereta anyway online, udah agak lama. Keretanya itu datang 6:51 ya, dari stasiun bandara sampai itu nanti akan ada transit di Manchester Piccadilly, baru langsung ke Sheffield gitu ya. Jadi ada perpindahan dulu nanti. Terus sebelum abis saya beres-beres koper gitu ya segala macem, saya sebenarnya ngambil duit tuh. Saya tuh perlu uang cash kan, saya perlu cash untuk saya bayar kosan ya, bayar rumah gitu, bayar kamar gitu. Jadi sebetulnya saya udah dapat cash gitu dari Kang Redo sebelumnya. Waktu di Bandung Kang Redo, saya tuker cash pound itu ke Kang Redo, tukeran sambil ketemu, tapi cuma 165 kalau nggak salah. Ini masih kurang lah gitu ya, saya perlu cash yang lain. Nah, saya udah prepare sebenarnya Genius kan bisa pakai ini ya, foreign currency walletnya itu. Saya udah isi GBP di situ, udah nuker GBP. Terus saya udah berpikir, saya tinggal ngambil gitu ya. Udah direncanakan lah. Saya sebenarnya udah punya UK bank account kan, cuma kalau yang Barclays sudah mati, masih nyala tapi kartunya mati, internet bankingnya juga mati. Nah, si Revolut saya punya dan dia masih aktif. Terus saya akhirnya reaktivasi secara online kan, saya tinggal kirim visa dan lain-lain, dan itu berhasil gitu. Nah, kartunya sayangnya kan udah matinya tuh di bulan Juli tahun ini sebenarnya, kartunya mati. Jadi saya udah request untuk dikirimlah ke rumah teman saya di dekat sini. Jadi saya belum punya kartunya untuk ngambil ATM ya, ngambil duit. Jadi saya akalin pakai Genius. Nah, tapi pas di bandara abis saya beres-beres koper, saya coba ambil pakai Genius, ternyata nggak bisa gitu. Jadi ya
ya you have to be prepared lah gitu. Ternyata nggak semua rencananya nggak sesmooth itu gitu ya pas kita lihat. Kenapa saya harus ngambil uang sekarang? Karena saya pikir saya nggak bisa keluar selama 10 hari ya, nggak bisa keluar 10 hari buat ngambil uang atau apa gitu. Jadi di bandara, di perjalanan saya ke rumah itu saya harus doing everything gitu. Tapi ternyata nggak bisa. Saya udah coba ATM-nya beberapa kali lah, saya coba di situ gagal terus saya keluar dari ngambil barang keluar gitu ya, ngambil barang keluar, nothing to declare yang itu, ke area itu, kemudian selesai nyampe luar ada ATM lagi, saya coba lagi, nggak bisa juga. ATM-nya jenisnya sama sih, masalahnya mesinnya. Mungkin harusnya saya nyoba mesin yang lain tapi nggak nemu gitu. Kemudian itu kan pertama kali saya ke Manchester Airport ya. Saya kan nggak tahu ya, saya selama ini ke Manchester cuma main doang ke kota gitu. Jadi nggak tahu kalau landing di Manchester gimana. Jadi masih meraba-raba juga gitu, meraba-raba. Terus oke, kereta saya udah tinggal setengah jam lagi kalau nggak salah. Terus saya buru-buru lah bawa koper 2 itu gitu ya, sama bawa ransel. Saya ikutin aja signage-nya, untung lumayan mudah lah, dan everything is semua kan sudah well prepare ya untuk yang bawa baggage, untuk yang disable gitu kan. Jadi makanya masih enak banget lah gitu. Jadi cuma keluar airport terus naik lift gitu, ikutin aja petunjuknya masuk ke train station ya, atau railway station. Ya udah masuk ngikutin, terus agak jauh, jadi ternyata dia lewatin, mungkin kalau dia yang udah pernah, dia lewatin semacam jembatan gitu, jembatan kaca gitu, jadi agak jauh, dorong kopernya untuk menyeberang dari airport ke railway station gitu. Tapi semuanya ini accessible gitu ya, tinggal dorong doang. Sudah dorong naik lift lagi, terus turun. Nah, nyampe di situ, di stasiunnya kan sepi karena masih pagi. Terus kok nggak ada tanda-tanda ya kemana gitu masuknya, platformnya segala macam. Bingung juga tuh, padahal udah jam 6.30 kalau nggak salah ya. Jadi udah hampir 20 menit lagi lah. Lihat di pengumumannya nggak ada, jam kereta aku tuh nggak ada gitu. Kereta aku tuh nggak ada, gimana nih gitu. Terus padahal udah mau ngejar biar datang, biar bisa kekejar gitu jam itunya, jam keretanya. Ternyata kereta nggak ada. Terus nggak tahu, suruh lihat website kata dia gitu ya, di tulisannya lihat di web journey-nya gimana. Emang nggak ada kereta saya yang pagi-pagi itu. Terus ya udah, ternyata pas lihat di tiket machine juga katanya dia cek aja di website untuk journey between jam 11 malam sampai jam 6.30, sampai jam 7 kalau nggak salah gitu. Jadi emang pasti kayaknya ada berubah, mungkin gara-gara COVID, gara-gara holiday segala macam, mungkin ada perubahan lah gitu. Udah, terus saya nanya ke orang yang lagi nunggu juga, terus kata dia ya tunggu aja nanti keretanya datang, dia bilang gitu, masuk aja nanti ke situ, ada pintunya gitu. Terus tapi kan saya penasaran ya, karena jam 6.45 itu ada orang keluar gitu, ada orang datang bawa koper. Saya mikir mungkin ini keretanya datang gitu soto-soto aja, keretanya datang terus itu kereta saya gitu kan. Saya nggak mau kelewat juga ya, soalnya saya udah beli tiket itu kan, beli tiketnya bukan yang advance yang bisa ganti-ganti schedule ya. Orang beli tiketnya murah, saya beli tiketnya 5 pound doang gitu, karena itu memang jam itu kan jam sepi ya, dan memang saya belinya udah nggak lama. Kalau saya harus beli tiket lagi kereta ya lumayan, sekitar 20 sampai 40 pound gitu yang sekarang gitu. Tapi ya udah, saya akhirnya nekat tuh 6.45 saya ke bawah aja, saya ke platform gitu ya. Toh kebuka gitu sih ininya, si pintunya kebuka. Saya ke platform, itu kan saya nggak punya tiket juga, saya pakainya barcode. Scan barcode ternyata nggak nyala, ya udah, tapi itu kan terbuka. Kalau yang pernah naik kereta di UK kan sebenarnya everything is open ya, maksudnya dia nggak se-strict itu, cuma nanti di dalam kereta paling diperiksa gitu. Jadi sistem kepercayaan lah gitu. Ya udah, akhirnya saya masuk segala macam, saya ke platform. Ya udah, ada 2 kereta kiri dan kanan. Ternyata yang kiri itu tram, saya baru tahu juga sih. Yang kanan adalah Northern yang memang saya mau naikin gitu. Tapi emang kelihatannya kayak mati gitu sih si keretanya. Terus saya kesana aja deh, siapa tahu dia berangkat dalam beberapa menit lagi gitu kan, jam 6.48 atau berapa lah gitu. Jadi saya ambil bawa koper, saya lari ke sana. Terus pas saya mau lihat keretanya, ada yang manggil saya dong. Manggil saya. Ada yang manggil, ada orang manggil, Inai gitu, Ginar gitu ya. Manggil saya apa? Inai kayaknya. Inai gitu ya. Ada yang manggil.
out of nowhere ada orang manggil saya. Terus saya mikir siapa ini ya, jadi ini siapa kok ada yang kenal saya gitu, manggilnya Ina ya lagi. Terus saya pikir apa teman saya yang apa namanya yang dari Sevel, tapi kan teman saya di Sevel juga saya belum kenal ya, saya cuma kenal lewat WhatsApp gitu, yang alhamdulillah banyak yang mau bantuin gitu. Terus kayak ya I'm wearing hijab and I was wearing hijab and I was wearing my mask gitu ya, jadi sebenarnya nggak kelihatan ya mukanya gitu, kalau nggak yang benar-benar kenal tuh pasti nggak apalah gitu. Terus ya ternyata dia juga kan pakai masker ya, pas aku lihat ternyata itu kakak kelas saya gitu, kakak kelas saya Ivan Sugi gitu ya, yang saya foto, saya kirim storynya. Iya ternyata itu kakak kelas saya di ITB waktu itu gitu. Jadi itu amazing banget sih, pas jam itu saya lagi riweh gitu ya, tiba-tiba kayak wah ada orang yang saya kenal, terus manggil-manggil, terus saya akhirnya tanya kamu mau kemana gitu loh, mau kemana, terus ternyata dia mau ke ya dia mau ke Leeds, emang dia kerja di sini gitu ya, emang dia punya bisnis di sini lah gitu. Dia mau ke Leeds, dia juga ternyata baru datang dari Jakarta. Dan funny things is ternyata dia ngeliat saya dari imigrasi, tapi dia mau manggil, dia agak ragu kan, dilihat dari belakang gitu ya, dia agak ragu. Terus saya juga ya tadi pakai masker dan udah agak-agak jauh, ada beberapa orang gitu antriannya di antara kita gitu, jadi dia nggak manggil saya pas itu. Yang lucu adalah karena saya mau turun misalnya karena saya nekat, saya turun aja bawa koper gitu ke platform, meskipun dingin banget ternyata di bawah kan, kalau di atasnya anget ya, gitu ternyata ada dia gitu. Emang itu subhanallah sih gitu, masya Allah, yang memang wah emang ditakdirkan untuk ketemu dan akhirnya tercerahkan bahwa ternyata keretanya itu nggak ada. Jadi kereta itu yang lagi parkir itu tuh ternyata emang mati, dan pintunya kan merah. Saya kan agak lupa ya, udah lama juga gitu ya, nggak ke UK gitu. Terus itu kan merah, kata dia nggak bisa, pintunya nggak bisa dibuka gitu. Iya bener juga sih, kalau pintunya bisa dibuka kan warnanya hijau, nggak bisa dipencet gitu. Ini nggak akan nyala kali keretanya, kata dia gitu. Keretanya yang paling cepat itu jam 7:30, dia bilang gitu. Terus oh gitu ya udah, akhirnya saya duduk tuh ngobrol-ngobrol dulu deh. Terus kayak ya udah, kayak saya lagi bingung, terus kayak ada yang datang menyelamatkan saya dengan kebingungan, menjawab semua kebingungan saya kayak gitu. Ya udah ngobrol-ngobrol dan akhirnya kita ternyata satu kereta kan, maksudnya emang tujuannya sama gitu, sama-sama harus ke Piccadilly dulu gitu. Jadi karena COVID ini kereta itu nggak ada yang direct to Sheffield gitu, jadi banyak banget lah ini obstacle. Jadi kalau saya tanya udah di sini kan naik kereta aja mbak, karena direct ke Sheffield gitu. But anyway saya cek di schedule nggak ada yang direct. Jadi gara-gara COVID dan mungkin gara-gara tadi holiday season gitu ya, holiday season tuh berkurang banget lah schedule kereta. Jadi ya udah ternyata semua harus lanjut di Piccadilly, dari airport tuh ke Manchester Piccadilly dulu, baru akhirnya ganti kereta ke Sheffield gitu. Dan kalau dia itu Sugi itu harus transit juga, tapi bisa di Piccadilly atau di Oxford mana ya lupa. Nah itu ganti ke Leeds kayak gitu. Ya udah, jadi bareng tuh gitu akhirnya. Dan pas kita nunggu di situ ternyata ada yang datang. Oh ya soal tiket tuh saya kan baca-baca ketentuannya, si perusahaan yang saya beli tiket itu juga nggak ngasih email kalau nggak ada info kalau ternyata kereta saya nggak ada gitu, atau dipindahin atau cancel whatever atau delay gitu, nggak ada info tuh. Jadi ya udah, pas saya baca-baca lagi ketentuannya ternyata kalau ada cancel atau delay ya si tiket itu berlaku untuk yang next train. Ya udah saya pede-pede aja gitu pakai si tiket itu. So it's not ya, maksudnya saya nggak ngerasa salah ya, itu masih legal gitu. Oke, jadi pede-pede aja pakai tiket yang sama karena saya belum pakai, orang keretanya nggak ada gitu deh. Terus akhirnya pas kita lagi nunggu itu di pinggir, itu dingin banget sumpah. Jadi karena baru nyampe juga, baru keluar merasakan udara UK itu kayak 7 derajat ya, dingin banget. Terus saya tuh lupa lagi, saya cuma pakai jaket Uniqlo yang itu, yang apa sih, yang oranye itu. Si coatnya tuh nggak saya bawa, si coat itu saya masukin koper karena takut berat. Padahal harusnya saya double pakai coat, saya nggak expect ini dingin banget sih. Jadi ya udah, terus ya udah, jadi ngobrolnya sambil berdiri sambil goyang-goyang biar hangat gitu ya. Ternyata pas lagi kayak gitu ada yang datang petugas, dia bilang kalian nunggu kereta kemana, ke Piccadilly nggak, di sini dia pindah katanya platformnya. Oh untung dikasih tahu tuh ya, jadi ternyata dia pindah ke platform sebelah gitu. Jadi ya udah, geser lagi, pindah bawa kopernya ke sana. Udah, dan keretanya ya 7:30 7:40 lah akhirnya, terlambat kayaknya.
akhirnya baru berangkat gitu. Ya udah lumayan lah, Sugi bisa bantuin ngangkat koper ke atas kereta gitu, karena lumayan juga berat kayak gitu. Dan akhirnya nyampe Piccadilly gitu ya, saya turun duluan karena dia turunnya di next stop gitu. Saya turun duluan dengan segala kekuatan bulan. Ternyata saya bisa ngangkut koper itu gitu ya, turun dari platform. Kalian tahu ya kalau misalnya di kereta itu kan ada gap ya, main the gap gitu. Maksudnya ada gap antara kereta sama platform, itu bolong lumayan gede gitu. Ya udah gitu, jadi bismillah lah gitu, angkat gitu ya. Mungkin yang agak kecil masih kuat keangkat, yang agak gede nih yang agak takut, tapi ya udah banyak-banyak doa aja sama zikir, terus ternyata bisa gitu. Ada sih orang yang ngeliatin kayak khawatir gitu, tapi lihat saya mungkin masih berusaha ngangkut sendiri, ya udah, jadi mereka juga nggak bantuin gitu. Udah cuma ngeliatin dan terlihat worry aja gitu. Ya udah saya angkut pelan-pelan satu-satu gitu. Saya turun di Piccadilly. Nah, nyari platform juga PR ya sebenarnya. Nyari platform gitu. Piccadilly itu gede loh stasiunnya. Jadi nyari tempat pengumuman itu informasi, terus lihat platformnya gitu. Oh ya, oke. Terus ada platformnya agak jauh gitu. Jadi ya udah cari lift gitu. Ya itu untung everything is well connected gitu ya. Liftnya semua nyala gitu, nggak perlu saya gotong-gotong ke tangga gitu, gotong-gotong koper lewat tangga. Udah lewat lift, terus aduh pas lagi mau menuju platform itu ada kereta ke Sheffield, tapi kayak masih setengah jam, 40 menit lagi gitu, agak lama. Terus lihat Costa, kayak pengen banget ya, pengen minum hot chocolate gitu di tengah dinginnya UK gitu. Tapi nggak kebayang sih bawa 2 koper dan I have to bring a cup ya buat minum hot chocolate, kayaknya ya udahlah gitu. Akhirnya saya nggak beli minum sih, nggak beli. Ya udah, terus nungguin kereta ke platformnya. Oke, terus alhamdulillah ada keretanya tepat waktu. Ya udah nyampe Sheffield jam 10 lebih 4 menit gitu ya. Dan alhamdulillah memang udah ada temen yang belum pernah ketemu gitu ya, cuma kenal dari grup gitu, kemudian mau bantuin nyariin rumah, dan dia bilang nanti saya bantu jemput mbak gitu. Baik banget ya, ada Mas Didi. Sama ternyata saya pikir Mas Didi mau jemput bareng sama landlord gitu ya, yang punya rumah. Ternyata pas saya ngabarin Mas Didi saya udah nyampe, ternyata di sana Mas Didi sama Mas Hanif yang juga saya tanya-tanya gitu. Itu dosen-dosen semua, ada dosen dari Batam sama dari UGM gitu. Pas saya keluar ternyata udah disambut ya sama Mas Didi sama Mas Hanif itu gitu, baik banget, jemput saya dan bantuin saya bawa koper gitu. Udah, jadi tadinya saya mau naik taksi kan ke rumah, tapi kita naik bis aja kata mereka. Ya udah naik bis, dibawain kopernya naik bis, terus ternyata deket sih gitu. Cuma kalau bawa koper ya lumayan agak nanjak gitu. Jadi naik bis, naik stagecoach gitu, bayar 1,2 pound sterling. Untung saya punya cash ya yang tadi. Oh ya, terus saya juga akhirnya ngambil uang lewat Mas Didi itu. Jadi saya transfer ke Mas Didi tolong ambilin pakai ATM-nya dia gitu. Itu another ya solution setelah Genius saya nggak nyala. Saya nggak tahu kenapa tuh Genius saya nggak bisa ambil ATM. Saya nyari di internet alasannya belum nemu sih kenapa gitu. Udah, terus akhirnya turun di stasiun stop terdekat gitu ya sama rumah. Udah dibantuin bawa koper sampai sini. Ini di rumah saya, di rumah yang udah dibantuin sama Mas Didi juga gitu ya untuk lihat. Kebetulan landlordnya sama gitu. Terus kan kamar saya di lantai 2 karena mereka masih bantuin bawa koper, jadi koper saya diangkutin ke atas. Baik banget lah pokoknya, alhamdulillah gitu ya. Gitu. Banyak banget orang yang bantuin saya yang padahal belum pernah ketemu gitu ya. Memang tangan-tangan Allah itu ada di mana-mana gitu ya, percaya aja dah. Oke, jadi saya dibantuin bawa koper ke atas. Ya udah, sekarang saya di sini. Belum saya beresin kopernya. Saya harus isolasi 10 hari kan. Kemarin saya masih jet lag, saya tidur masih ya, sekarang juga masih kerasa jet lag, tapi kemarin parah gitu ya. Saya tidur jam 3 jam abis sholat Isya itu jam berapa sih? Jam 4 itu saya udah ngantuk ya, jam 4 jam 5 sore. Saya tidur bangun-bangun jam 1 pagi kalau kemarin. Masih ya itu, body clocknya masih body clock di Indonesia. Begitu, nih kayak saya harus sholat. Udah mau subuh di sini. Oke. Saya baca-baca komen dulu ya. Oh, masih ada Andika ya?
Masih ada Andika ya Ren ya, nanti lah kok kontak-kontak sana. Andika tuh di ini kan apa sih? Kok lupa sih namanya? Nama kotanya. Lupa. Ya pokoknya di utara lah. Dulu tempat konser apa ya? Tempat konser Ed Sheeran tuh ada Nina gak sih? Dulu negara kota apa sih? Lupa. Nanti lihat lagi deh, di kontak lagi. Oke. Iya, ini udah balik ke UK. Tim boarding mepet. Ini udah di UK, Jili. Ini cerita perjalanan. Oke. Kira-kira itu ya. Cerita perjalanan saya dari Jakarta ke sini gitu ya, ke Manchester lewat Ethiopia. Gitu. Jadi kalau ditanya, jadi merekomendasikan Ethiopian Airlines Kak gitu ya. Ya so far sih iyalah ya. So far sih karena memang harganya tadi sangat affordable harganya, terus pesawatnya sama aja kok gitu. Dan menurut saya kayak lebih luas deh kakinya gitu, meskipun yang bukan di premium seat juga gitu ya. Itu kayak lebih luas, lebih lega. Terus apa lagi? Makanan ya. Oke. Makanan itu little bit spicy ya, Afrika lah, rasa-rasa Afrika kan agak pedes ya, tapi pedesnya beda ya, bukan pedesnya mercon apalah, sambal bawang, enggak, tapi pedes Afrika gitu. Terus yang makanan tuh saya dapat kan Muslim meals yang pertama fish, yang kedua itu saya dapat chicken kayaknya. Terus yang di flight kedua saya dapat beef. Nah yang lucu tuh flight kedua kan 8 jam ya, saya cuma makan 1 kali loh. Padahal flight pertama 9 jam, saya makan 2 kali. Pertama pas baru datang, sama di sebelum mendarat gitu ya, saya makan 2 kali. Nah yang di flight kedua nih agak beda, saya juga bingung. Saya nggak dikasih amenity, saya nggak dikasih selimut kalau saya nggak minta. Terus itu saya makan sekali doang. Itu saya flight jam 1 pagi, mungkin karena dihitungnya flight jam 1 pagi itu ya, mungkin kayak ya udah makannya sekali gitu, makannya breakfast itu mungkin ya. Tapi saya tuh expect sebenarnya kalau long flight itu kan mungkin sebelum saya landing dapat apa kayak snack gitu ya, gitu ya, apalah sesuatu lah. Kalau dibandingin sama SQ mah jauh lah gitu. SQ mah ke Jepangnya dikasih ada es krim lah, ada apalah gitu ya, macam-macam lah gitu ya. Pas mau turun nggak dikasih apa-apa sih gitu, jadi cuma makan aja sekali, tapi makannya ya full set lah, ada salad, ada puding gitu ya, segala macem gitu. Terus paling saya cuma minta minum aja sih, maksudnya saya minta ekstra minum setelah pas saya persiapan mau mendarat, saya minta water aja, dikasih water bottle yang kecil gitu. Itu sih agak bedanya, tapi kalau makanannya sih enak lah gitu. Meskipun agak beda rasanya, tapi menurut saya sih masih enak, untuk lidah Indonesia masih oke gitu. Jadi bagasinya 2x23 tadi gitu ya. Pramugarinya cukup ramah gitu, meskipun tidak seramah orang Indonesia, nggak kayak Garuda gitu ya, gitu yang sangat menyapa dan melayani customer gitu segala macam, enggak sih, tapi ya oke lah gitu so far. Apalagi yang tadi ditawarin pindah itu menurut saya apresiasi banget gitu ya, dia nawarin saya pindah duduk gitu, dan dia bantuin saya ngangkut tas saya gitu. Oke, nanti ya mungkin next time saya mau live lagi cerita soal yang mana dulu ya, mungkin persiapan bikin visa gitu, atau ini dulu deh nanti scholarship sama funding yang saya dapat ke sini gitu ya. Ini mumpung saya self isolation nih, masih 7 hari lagi. Jadi saya mungkin masih punya banyak free time sebelum saya menghadapi the real PhD life gitu ya. Deg-degan juga sih nih. Itu karena jadi mahasiswa lagi ya, siap-siap aja gitu ya. Belajar lagi. Oke. Jadi anyway, saya udah ngabarin supervisor gitu ya, sama ada teman PhD saya yang memang nanti akan kerja bareng gitu. Nanti katanya kampus memang tutup ya, betul ya saya poin ya, kampus kan udah tutup early gitu kan, saya juga nggak bisa kemana-mana sih, tutup early dan baru buka lagi awal Januari gitu. Terus tapi profesor saya minta nanti kita ketemu aja deh di park gitu kan, katanya di
Kita ketemuan di sebuah taman gitu ya, nanti mungkin New Year dia bilang, mungkin awal tahun gitu ya, pas saya udah rilis dari isolasi sekitar tanggal 30 Desember saya udah bisa keluar, saya udah bisa belanja, bawa ke Primark gitu ya gitu. Terus Primark deket banget kayaknya dari sini. Oke, terus cerita rumah ya benar-benar nanti saya cerita juga. Anyway, saya punya ini housemate gitu ya kan, orang Malaysia, nanti saya ceritain lah. Pokoknya intinya saya ditolongin banyak hal sama orang yang baru banget saya kenal gitu ya. Gitu, saya dibeliin sendal sama housemate saya, alhamdulillah. Terus saya dibeliin beras sama landlord saya, beras sekarung. Terus apa namanya, bawang bombay. Yang lucu adalah saya tuh ninggalin beras saya karena saya ngerasa itu berat gitu ya. Saya ninggalin beras saya sekitar setengah kilo atau sekilo gitu, karena saya udahlah saya tinggalin aja nih beras, karena saya mungkin bisa beli beras dari depan rumah saya, ada grocery yang international food gitu, jadi banyak halal food di seberang itu. Makanya saya nggak bisa keluar, cuma bisa minta tolong temen lah beli gitu. Jadi saya merelakan beras saya ditinggal, ternyata saya dikasih beras sekarung sama landlord saya. Ya banyak hal lah yang pokoknya dibeliin segala macam sama landlord, nanti saya ceritain lah di next live ya gitu. Jadi nanti berarti saya punya hutang cerita tadi, funding gitu ya, terus tentang rumah sama ngurusin visa, mungkin ya visa Global Talent kalau misalnya ada yang penasaran, karena belum ada yang menuliskan itu. Waktu saya nyari tahu tentang Global Talent visa itu di Indonesia, kayaknya belum ada yang bikin ya, jadi masih sedikit lah referensinya, nanti saya coba share begitu. Terus apalagi tadi ya yang saya mau ceritain ya, tadi kan supervisor saya ngajak ketemu di New Year itu, jadi nanti the first time kita akan meet up gitu ya, saya, supervisor, dan satu teman saya di project tersebut. Sebelumnya udah pernah meet up online tapi belum pernah ketemu offline. Seperti itu. Oke, saya harus sholat subuh dulu nih, udah jam segini. Oke, keburu terang nanti. Oke, terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah komen. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya, boleh nanti di komen aja di posting. Ini saya posting nanti di IGTV. Oke, bye-bye. Terima kasih semuanya. Dadah. Assalamualaikum.